Izin Pak Irwansyah, bisa kita mulai. Ya, Mas, silakan. Oke, ya, baik, kita mulai, Pak Irwan. Izin Bapak Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, salte, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bulan puasa diisi dengan bersama untuk mencari surga. Biro SDM hadir lagi nih dengan tema sosialisasi kebijakan pengelolaan kinerja tahun 2023. Yang kami hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu peserta Dimanja Dialog Manajemen Kinerja untuk tema sosialisasi kebijakan pengelolaan kinerja tahun 2023 dan penilaian kinerja melalui aplikasi Simakin Bepom versi 2 tahun 2023. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan dayanya sehingga pada siang hari ini kita dapat ikut acara Dimanja ini. Sebelum masuk acara selanjutnya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya dalam penyelenggaraan acara ini dapat berjalan lancar sampai dengan selesai nanti. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saya persilahkan. Berdoa selesai, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan dan arahan, yang kedua adalah foto bersama, yang ketiga adalah sosialisasi, yang keempat adalah simulasi aplikasi, yang kelima adalah tanya jawab, yang terakhir adalah penutup. Baik, untuk acara pertama adalah pembukaan dan arahan oleh Kepala Biro SDM Badan POM pada Bapak Dr. Irwansyah, SIP MSI, saya persilakan. Terima kasih Mas Eki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kami hormati Ibu dan Bapak, para kepala unit kerja atau yang mewakili para kepala loka, segenap pejabat fungsional, struktural, serta temuan yang kami hormati, kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena siang hari ini ya, di tengah suasana bulan suci Ramadan, kita masih diberi kekuatan, kesempatan melakukan ikhtiar untuk mengikuti kegiatan dialog manajemen kinerja atau Dimanja, yang hari ini mengambil tema sosialisasi penilaian kinerja berkaitan dengan aplikasi Simakin versi 2 yang sudah selesai di upgrade, dikembangkan, menyesuaikan dengan ketentuan Permenpan nomor 6 tahun 2022 yang lalu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebelumnya telah disampaikan surat edaran Sekretaris Utama tanggal 20 Maret 2023 tentang penerapan pengelolaan kinerja pegawai melalui Simakin Bepom versi 2, saya kira yang nanti akan disosialisasikan, di mana Simakin ini nanti akan menjadi dasar pemberian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Badan POM. Nah, untuk saat ini kami juga informasikan beberapa hari yang lalu BPK dalam melakukan audit pembayaran tunjangan kinerja pegawai juga meminta ya akses untuk melihat bagaimana pengelolaan kinerja dan tunjangan kinerja di Badan POM. Jadi saya kira ini sudah menjadi sebuah hal yang menjadi keniscayaan bagi kita semua untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan pengelolaan kinerja sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 tahun 2022 yang lalu. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada segenap jajaran Badan POM yang sudah menyelesaikan
penyusunan SKP tahun 2023. Meskipun demikian, ternyata dari hasil evaluasi yang kami lakukan sesuai data yang ada di CISN Badan POM, masih ada sekitar 763 pegawai atau sekitar 15,3% yang belum menyampaikan dan melakukan penyusunan SKP 2023. Nah, ini akan segera kami sampaikan list untuk masing-masing unit kerja. Jadi kami berharap para pimpinan unit kerja, pengelola kepegawaian, para kepala UPT untuk segera mengingatkan bagi teman-teman ya yang kalau ada di unit kerja Bapak Ibu yang belum menyelesaikan untuk segera menyelesaikan SKP 2023, karena tentu saja nanti akan menjadi dasar untuk pembayaran tunjangan kinerja ya. Tentu yang belum tidak bisa dibayarkan, dan kalau mengacu ke PP 94 ini berpotensi untuk diberikan sanksi hukuman disiplin. Nah, untuk itu saya kira ini yang hal yang paling penting kami sampaikan sebagai awal ya untuk saling mengingatkan berkaitan dengan implementasi SKP 2023. Kemudian yang kedua, sehubungan dengan saat ini kita sudah masuk ke triwulan kedua, awal triwulan kedua, tentu proses penilaian bulan pertama sampai dengan 31 Maret kemarin sudah harus dilakukan. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan segera oleh teman-teman pegawai ya. Yang pertama, mengajukan penilaian kinerja. Ya, yang intinya menyampaikan realisasi kinerja dan data dukung serta justifikasinya. Tentu nanti ketua tim kerja dan pejabat penilai kinerja setelah mendapatkan itu akan melakukan proses penilaian dan kemudian hasil penilaian akan diinput ke dalam SIMAKIN versi 2. Nah, untuk mempermudah proses itu, saya kira SIMAKIN versi 2 ini sudah kita sesuaikan dengan berbagai ketentuan yang ada di Permenpan nomor 6, sebagaimana saya sampaikan tadi, dan inilah nanti yang akan disosialisasikan secara menyeluruh, ya, secara detail oleh teman-teman tim dari pengelolaan kinerja Biro SDM. Mudah-mudahan bisa disimak dengan baik. Kalau ada hal-hal yang belum jelas silahkan ditanyakan supaya penilaian kinerja triwulan pertama ini bisa segera kita lakukan. Nah, di mana sesuai dengan surat kami beberapa waktu yang lalu, batas waktu penilaian ini untuk periode pertama, triwulan pertama ini adalah 18 April 2023. Jadi 18 April ini ya sebelum kita cuti bersama, harap ini bisa diselesaikan sehingga prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian yang terakhir, kami perlu sampaikan bahwa jika sekiranya masih ada hal-hal yang belum dipahami, ya, ada hal-hal yang belum jelas, kami juga menyediakan layanan diskusi, konsultasi melalui kegiatan ngospek, ya, ngobrol seru pengelolaan kinerja yang dilaksanakan oleh Biro SDM setiap hari Kamis. Nanti akan diagendakan tanggal 6 besok dan tanggal 14 April. Silakan nanti bisa disampaikan, ada keluhan, ada hal-hal yang belum dipahami, supaya semuanya bisa kita tuntaskan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar yang saya sampaikan di dalam kegiatan hari ini. Semoga Bapak Ibu para kepala unit kepegawaian dapat menindaklanjuti untuk diri ya, karena hak keuangan, kemudian juga layanan kepegawaian yang lain yang dibutuhkan. Kalau ini tidak terselesaikan tentu akan menjadi kendala tersendiri bagi kita semua. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan sebagai pembukaan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan dialog manajemen kinerja terkait sosialisasi SIMAKIN versi 2 kita buka secara bersama. Sekian, terima kasih atas perhatian Bapak sekalian. Sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga yang
menjalankan ibadah puasa diterima amal ibadahnya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas pembukaan dan arahan. Selanjutnya adalah foto bersama. Kayak mohon kesediaan Bapak Ibu untuk dapat nyalakan kamera depannya terlebih dahulu. Kita akan ambil gambarnya. Mbak Silka boleh minta tolong untuk dipandu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Eki. Izin Bapak Ibu untuk mengambil dokumentasi. Slide pertama, slide kedua, slide ketiga, slide keempat, slide kelima, slide keenam, slide ketujuh, slide 8. Sudah Mas Eki. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Silka. Izin Bapak Ibu untuk acara selanjutnya adalah sosialisasi kebijakan pengelolaan kinerja tahun 2023 yang akan dibawakan oleh analis SDM Aparatur Ahli Madya Biro SDM Badan POM. Kepada Ibu Rika Tanya, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, saya akan coba menyampaikan, sebenarnya hal ini sudah disampaikan dalam berbagai macam kesempatan gitu ya, baik di Manja gitu, maupun di Manja yang sifatnya sosialisasi gitu ya, maupun kegiatan di Manja yang sifatnya kegiatan Monef gitu. Nah, jadi saya ingin istilahnya sekedar mengingatkan kembali gitu ya, menyegarkan kembali terkait bagaimana pengelolaan kinerja gitu ya berdasarkan Permen 6 tahun 2022. Dan ini ya kami rangkum sebenarnya gitu ya, isi dari pengelolaan kinerja ini di SE Sestama yang sudah disampaikan sebenarnya baik di grup WhatsApp maupun di di SSM gitu ya. Nah, harapannya memang supaya Bapak Ibu sekalian gitu, seperti tadi harapannya juga ya disampaikan oleh Bapak Kepala Biro SDM, kita bisa menjalankan gitu ya pengelolaan kinerja ini dengan baik gitu ya. Lebih seperti itu. Nah, siang ini kita, terdapat beberapa hal gitu ya yang akan saya informasikan gitu Bapak Ibu. Jadi ini kurang lebih adalah isi dari surat edaran terkait pengelolaan kinerja yang telah kami sampaikan gitu ya. Jadi saya akan mencoba membahas mulai dari maksud dan tujuannya SE tersebut sampai dengan nanti tahapan penilaian unit kerja, gitu kurang lebih seperti itu. Baik, kita langsung saja. Nah, memang yang pertama kita terkait ini harapannya Bapak Ibu dibuat SE ini. Nah, ini supaya Bapak Ibu itu seluruh pegawai gitu ya, baik pegawai anggota tim gitu ya, ataupun ketua tim dan juga pejabat kinerja ini bisa memahami dan menjadikan ini sebagai panduan, karena nanti di SE ini sebenarnya ini adalah sudah merupakan kolaborasi antara Permen 6 tahun 2022 dengan juga pelaksanaan sebagainya gitu. Jadi harapannya gitu ya SE ini bisa menjadi panduan mulai dari perencanaan kinerja sampai nanti tindak lanjut hasil evaluasi kinerja gitu. Dan kemudian juga ini mengingatkan kembali bahwa sebenarnya dihimbau gitu ya supaya Bapak Ibu juga bisa mengetahui bahwa dengan Permen 6 ini sebenarnya intensitas dialog kinerja ini lebih digalakkan kembali gitu ya, lebih intens gitu dibandingkan mungkin dengan yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah, kenapa? Karena dialog kinerja ini tidak hanya dilakukan pada saat proses perencanaan kinerja, tapi juga pada saat proses pelaksanaan gitu. Karena di situ nanti akan ada umpan-umpan balik baik yang sifatnya berkala ataupun insidental gitu ya. Belum lagi pada saat nanti penilaian kinerja itu pun harus memberikan umpan balik juga gitu ya. Jadi memang dialog kinerja ini diharapkan juga dilakukan secara bersama, tidak hanya untuk merumuskan strategi pencapaian hasil kerja gitu ya, tidak hanya terkait perencanaan tapi juga sampai pelaksanaan dan juga evaluasinya gitu, kurang lebih seperti itu. Dan ini juga memang kami juga berharap ini juga mendorong atasan langsung gitu ya selaku pejabat penilai kinerja ini untuk juga melakukan pemantauan kinerja, pembinaan kinerja dan juga penilaian kinerja secara
tepat waktu gitu ya, baik yang nanti siklus pendek gitu yang tiap 3 bulan sekali maupun yang nanti siklus panjang yang per tahun gitu. Nah, kemudian yang ini tadi ini juga mengimplementasikan hasil predikat kinerja ini sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja. Ini yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Karo SDM bahwa ini menjadi hal yang penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena ya pembayaran tunjangan kinerja itu ya harus berdasarkan dari berdasarkan dari kinerjanya. Nah, dan ini tahun ini gitu ya BPK itu betul-betul, saya sedikit cerita saja gitu ya, BPK di pusat saat ini betul-betul memeriksa Bapak Ibu gitu, apakah sampai meminta mungkin nanti beberapa akun Bapak Ibu itu ada yang nanti mungkin diminta gitu ya untuk melihat gitu, apakah betul gitu ya bahwa ketika mencairkan tunjangan kinerja itu sudah didasarkan dengan kinerjanya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi mohon gitu ya, saya harapkan tidak terjadi gitu ya yang sebelum-sebelumnya, karena saya juga mendengar gitu ada beberapa unit membayarkan tunjangan kinerjanya tapi penilaian kinerjanya belum selesai. Nah, ini saya harapkan itu tidak terjadi lagi gitu ya. Mudah-mudahan di tahun ini kita bisa berbenah, bisa memperbaiki diri Bapak Ibu sehingga betul-betul ketika tunjangan kinerja ini dibayarkan itu memang berdasarkan dari hasil penilaian kinerja gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, ini tahapan pertama ini rasanya tentunya dalam SE gitu ya, dari rangkaian pengelolaan kinerja, tahapan pertama adalah perencanaan kerja. Nah, ini mungkin untuk Bapak Ibu yang sudah mengerjakan, insya Allah sudah melewati ini gitu. Nah, bagi tadi yang sekitar 11 ya saya lupa, 13, sekian ya, pokoknya 700-an sekian gitu yang belum menyelesaikan perencanaan kinerja. Nah, ini mungkin yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, mohon bantuannya untuk bisa segera menyelesaikan gitu ya, karena ini sebenarnya sudah batas waktunya sudah sangat terlambat gitu ya, dan kemudian kita juga harus segera menyelesaikan melakukan penilaian kinerja. Nah, jadi di sisi perencanaan gitu ini juga Bapak Ibu sudah tahu gitu ya, bahwa memang ketika PNS perencanaan kinerja tentunya itu harus mengacu pada rencananya organisasi gitu, kemudian perjanjian kinerja ataupun RKT-nya pimpinan unit kerjanya gitu. Kemudian juga bisa melihat gitu dari penyusunan rencana kerja tahun sebelumnya. Nah, proses yang dilakukan gitu ya, ini tentunya saya yakin insya Allah sudah tahu semua gitu ya. Jadi mulai dari penyusunan di awal dulu gitu ya. Jadi disusun dulu SKP JPT atau kepala UPT-nya gitu ya. Nah, baru nanti kalau ini sudah diselesaikan gitu ya, baru bisa membuat pimpinan berdialog kinerja nih dengan anggota tim kerja dan juga dengan ketua tim kerja gitu untuk membuat istilahnya strategi gitu, mau diturunkan seperti apa nih, mau dikasih seperti apa gitu ke ketua tim dan anggota tim gitu. Nah, setelah dibuat strateginya tentunya dibagi perannya, siapa yang mengerjakan apa gitu ya, dan outputnya seperti apa gitu. Nanti yang kita kenal nih proses 2 dan 3 ini sebenarnya hasil output terakhirnya adalah NPH biasanya gitu ya. Nah, kemudian setelah itu, ada proses ini Bapak Ibu. Jadi ini buat teman-teman yang memang nanti masih dalam proses menyusun rencana kinerja, dipastikan memang ketika membuat cascading itu bahasanya, karena bahasa rencana kerja ini sudah bahasa output. Jadi kami harapkan sudah tidak ada lagi rencana kerja yang sifatnya atau bahasanya adalah bahasa aktivitas gitu ya. Jadi sudah harus berusaha bahasanya harus bahasa output gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah ini sudah dibuat MPH-nya, tentunya perlu dilakukan klarifikasi. Nah, ini jadi harus perlu ada klarifikasi, ini yang membedakan gitu ya antara yang tahun lalu gitu ya dengan yang sekarang gitu. Ini ada kesempatan gitu ya anggota tim ataupun ketua tim dengan pimpinan, dengan pejabat penilai kerja untuk menyepakati dan mengklarifikasi sebenarnya apa sih ekspektasinya gitu, ekspektasi dari rencana-rencana kerja yang sudah diturunkan tadi, strategi-strategi tadi gitu ya. Baik ekspektasinya itu baik dari hasil kerja maupun dari perilaku kerja gitu. Nah, ini harus diklarifikasi gitu sehingga jelas nanti ketika misalkan pimpinan menyatakan misalkan hasil kerja ini adalah sesuai ekspektasi, bila mana A atau bila mana B gitu. Ini jelas gitu, disepakati di awal karena sudah diklarifikasi gitu, kurang lebih seperti itu. Begitu pula dengan perilaku kerjanya. Nah, ini perilaku kerja kita pakai core values yang berakhlak yang mulai dari berorientasi pelayanan dan lain-lainnya gitu ya. Nah, ini juga memungkinkan gitu. Apakah misalkan ketika memang menetapkan klarifikasi terkait perilaku itu, apakah istilahnya pakai yang sudah ada saja gitu ya, kan ada nih istilahnya definisi ataupun kategorisasi yang sudah kita buat gitu ya, yang istilahnya default ada.
Tapi bisa saja gitu kalau dibutuhkan, kalau diperlukan gitu pimpinan juga bisa menambahkan ekspektasi khusus gitu. Misalkan ketika berorientasi pelayanan saya ingin menambahkan misalkan ekspektasi khusus nih terhadap saudara A gitu. Misalkan contoh saja ketika berorientasi pelayanan dalam 1 tahun gitu ya maksimal misalkan menerima komplain dari customer berapa kali misalkan, atau atau maksimal bisa menyelesaikan berapa persen misalkan. Itu bisa saja gitu ditambahkan sebagai ekspektasi khusus gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, itu memungkinkan gitu. Nah, ketika memang ada seperti itu ya itu perlu diklarifikasi oleh pegawai yang memang dibebani ekspektasi tersebut gitu. Nah, kemudian setelah tadi diklarifikasi ekspektasinya tentunya juga harus disusun rencana hasil kerja periodiknya gitu. Nah, ini yang Bapak Ibu juga sudah ketahui gitu ya, kalau tahunan misalkan bahasanya itu bisa diturunkan gitu dengan bahasa yang sama menjadi rencana hasil kerja periodik, ini nanti tinggal paling membagi pada targetnya saja gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan ternyata misalkan ini tidak bisa di-cascading secara langsung gitu ya, tidak bisa di-cascading dengan bahasa yang sama, ya otomatis memang akan ada proses penyusunan rencana kerja hasil periodik gitu. Yang mungkin bahasanya tentunya berbeda gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, ini tahapan berikutnya dalam menyusun ini, dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah Bapak Ibu ketika melakukan dialog kinerja, ada proses ini. Ada proses menyepakati 3 hal ini. Jadi menyepakati sumber daya yang dibutuhkan, menyepakati skema pertanggungjawaban, dan juga menyepakati konsekuensi capaian kinerja. Gitu. Jadi misalkan gitu ketika sudah diberikan inilah istilah target-targetnya. Nah, ini di sinilah gitu bisa disepakati gitu bersama gitu. Apa saja sumber daya yang dibutuhkan gitu ya. Ya bisa berupa istilahnya SDM atau misalkan anggaran atau misalkan fasilitas dan lain sebagainya, ya silakan itu disepakati gitu. Kemudian juga skema pertanggungjawaban gitu. Misalkan dalam berapa kali nih dia harus melaporkan, apakah tiap 1 minggu sekali itu harus ada pelaporan, atau cukup 2 minggu sekali, atau 3 minggu sekali, bentuknya seperti apa. Nah, ini adalah hal-hal yang disepakati gitu, hal-hal yang harus disepakati. Kemudian berikutnya juga konsekuensi capaian. Nah, konsekuensi ini bisa konsekuensi positif ataupun konsekuensi negatif. Kalau positif berarti misalkan kalau tercapai berarti apa nih reward yang bisa dikasih gitu. Nah, kalau misalkan negatif adalah sanksi apa nih kira-kira yang akan diterima kalau misalkan tidak mencapai gitu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah tadi perencanaan kinerja sudah dibahas gitu ya. Nah, ini yang berikutnya tentunya harus ditetapkan. Nah, ini yang kami tunggu nih, yang 700 sekian yang belum melakukan penetapan. Jadi ada proses penetapan sasaran kinerja pegawai. Nah, di mana nanti Bapak Ibu setelah nanti oleh pejabat penilai kinerja ditetapkan, kami mohon bantuannya untuk setiap pegawai dan juga pimpinan unit kerja menandatangani SKP tersebut, karena ini juga bisa menjadi dasar nanti untuk kebutuhan dokumen pengembangan karir, misalkan untuk kenaikan pangkat, kenaikan jabatan gitu. Tentunya ini diperlukan gitu ya. Jadi nanti mohon juga itu SKP ini ditandatangani gitu. Dan kemudian ini sebagai informasi awal saja gitu bahwa setiap pejabat penilai kinerja ini wajib nih menetapkan gitu ya SKP itu sebenarnya selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berjalan gitu. Hanya saja memang untuk tahun ini karena kita memang ini baru tahun pertama kita melaksanakan Permen 46 tahun 2022 dengan secara full gitu, maka kemarin kita lakukan pengunduran batas deadline-nya gitu. Tapi di tahun depan gitu ya kami harapkan ini sudah sesuai dengan aturan yang ada, kurang lebih seperti itu. Dan juga disampaikan bahwa terkait perencanaan kinerja memang yang wajib gitu ya membuat SKP itu adalah pegawai aktif dan juga pegawai tugas belajar. Baik pegawai tugas belajar yang aktif maupun yang tidak aktif. Ini wajib menyusun SKP di awal tahun ya Bapak Ibu. Ini memang membedakan. Kalau dulu yang tubel ini biasanya tidak diminta untuk bikin SKP di awal gitu ya. Tapi kalau sekarang ini wajib karena di situ dia mengklarifikasi ekspektasinya gitu ya. Contoh saja mengklarifikasi ekspektasi dia kira-kira mau selesai berapa lama atau mau dapat IPK berapa nih kira-kira. Nah, itu harus diklarifikasi. Kurang lebih seperti itu. Nah, di luar itu gitu ya seperti yang diangkat menjadi pejabat negara dan diberhentikan sementara atau mungkin yang CTLN ataupun yang MPP ini tidak diwajibkan gitu tidak berlaku untuk menyusun SKP. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu. Nah, kalau yang sudah kita selesaikan nih penyusunan SKP. Nah, ini sebenarnya yang harusnya dari bulan Februari sudah berjalan gitu ya Bapak Ibu terkait pelaksanaan rencana kinerja gitu. Jadi tapi memang kami juga masih dalam proses kemarin gitu pada saat bulan Februari masih juga dalam proses pengembangan aplikasinya sehingga memang hari ini kami sosialisasikan. Jadi hari inilah kami akan mensosialisasikan bagaimana dalam melaksanakan rencana kinerja
sampai nanti melakukan penilaian gitu ya, penilaian kinerja itu seperti apa gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi pada prinsipnya nanti setelah ini gitu ya, setelah saya nanti akan ada tim, nanti mungkin Pak Hendra akan mencoba mensimulasikan gitu ya di aplikasi Simakin versi 2 itu seperti apa. Nah, tapi pada prinsipnya kalau secara teoritisnya gitu ya, bahwa pelaksanaan rencana kinerja ini dilakukan Bapak Ibu nanti akan ada yang istilahnya pengisian catatan kegiatan atau rencana aksi gitu. Jadi kalau ini kurang lebih mungkin sama seperti dulu catatan harian gitu ya, tapi yang membedakan adalah kalau catatan harian kan seperti ada kewajiban setiap hari gitu ya mengisi catatan harian, tapi kalau yang kali ini ya silakan gitu, ini sesuai dengan istilahnya bisa saja gitu kalau mau dipakai sesuai kesepakatan ketika tadi kita bahas skema pertanggungjawaban gitu. Nah, apa misalkan katakanlah 2 minggu sekali ya silakan gitu. Catatan kegiatan ini dimasukkan gitu setiap 2 minggu sekali gitu. Atau setiap kali proses Bapak Ibu dalam rangka mencapai rencana kerja tertentu, misalkan ya, untuk menyelesaikan target yang di tiap bulannya, apa yang dilakukan ini silakan Bapak Ibu masukkan ke dalam catatan kegiatan. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di luar itu gitu ya, ini juga ada pemberian umpan balik Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan dulu umpan balik itu misalkan yang tahun lalu di tahunan umpan balik kan hanya dilakukan pada saat penilaian. Maka di tahun ini Bapak Ibu umpan balik itu tidak hanya secara berkala tapi juga ada insidentil. Artinya, contoh saja, ketika misalkan pegawai ini belum mau mengajukan penilaian, kan penilaian dilakukan misalkan TW1 itu di bulan April misalkan ya, di awal April misalkan. Nah, di bulan Januari nih gitu, kita sudah misalkan sudah istilahnya melaporkan di catatan kegiatan gitu ya. Kemudian ini dipantau gitu oleh pimpinan. Nah, pimpinan kemudian memberikan umpan balik. Misalkan kalau sudah bagus ya diberikan apresiasi gitu. Kalau memang belum bagus apa yang kurang, ya silakan itu diberikan umpan balik. Ini memungkinkan. Jadi ini sifatnya disebut dengan umpan balik insidentil. Gitu. Jadi memungkinkan gitu pimpinan untuk melakukan umpan balik tidak harus pada saat penilaian, tapi di antaranya itu juga bisa gitu. Dan umpan balik itu tidak hanya dilakukan oleh atasan. Jadi bisa saja gitu rekan kerja yang satu tingkat ataupun anggota tim gitu ya, atau pihak lain itu juga bisa dapat memberikan umpan balik insidentil itu terkait hasil kerjanya gitu. Sehingga nanti ini kumpulan-kumpulan dari umpan balik ini sebenarnya bisa menjadi pertimbangan oleh pejabat penilai kinerja gitu untuk melakukan nanti menetapkan rating gitu, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, dan ini juga untuk atas ini juga bisa dimanfaatkan untuk melihat nih sejauh mana sih pemenuhan ekspektasi yang pimpinan ini gitu terhadap capaiannya itu, baik kemajuannya maupun apakah sudah sesuai nggak gitu dengan harapannya gitu. Ini juga bisa dipakai untuk itu gitu ya, umpan balik ini gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, apabila misalkan pegawai itu ternyata gitu ketika kita evaluasi belum sampai ini penilaian misalkan, tapi dievaluasi ternyata nih tidak dapat memenuhi ekspektasi gitu. Nah, ini sebenarnya bisa dilakukan penyesuaian. Pimpinan bisa saja melakukan penyesuaian. Contoh saja misalkan ketika saya diberi pekerjaan gitu ya, diberi target, ternyata ini udah dikasih umpan balik nih. Ini harusnya segera ya saya kasih waktu lagi terus dikasih masukan gitu ya. Ternyata setelah dikasih waktu dan dikasih masukan tetap saja tidak selesai. Padahal yang namanya IKU gitu ya, indikator itu kan pasti pimpinan mengejar gimana caranya itu juga berhasil gitu ya. Nah, setelah dievaluasi gitu tapi tetap tidak tidak memenuhi ekspektasi, bisa saja ini target itu dipindahkan kepada orang lain. Misalkan dipindahkan ke B misalkan, saya A misalkan gitu ya, dipindahkan ke B. Itu memungkinkan Bapak Ibu dengan seperti ini gitu ya. Jadi bisa saja gitu nanti misalnya penyesuaian target kinerjanya itu bisa saja disesuaikan. Tapi catatannya, kalaupun dipindahkan targetnya itu kepada orang lain, penilaian kepada pegawai si A kepada saya misalkan saya tidak bisa memenuhi ini, maka pimpinan ketika menilai saya ya tidak boleh menilai sesuai ekspektasi. Harusnya di bawah ekspektasi gitu, karena saya tidak bisa memenuhi ekspektasinya pimpinan gitu. Jadi meskipun nanti targetnya sebagian dipindahkan gitu ya kepada orang lain, saya tetap harus dapat penilaian tidak sesuai ekspektasi gitu, kurang lebih seperti itu gitu. Atau nanti misalkan bisa saja kalau misalkan masih bisa dilakukan, oh mungkin ini dia tidak bisa memenuhinya karena sumber daya gitu ya, bisa ditambahkan diberikan dukungan sumber daya gitu supaya bisa mencapai ekspektasinya gitu. Ataupun juga mungkin dilakukan pembinaan kinerja gitu, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini tadi, jadi memang tadi pemberian umpan balik atau yang tadi disebutkan gitu ya, ini kan sebenarnya dalam rangka pemantauan kinerja gitu sebenarnya. Nah, pemantauan ini gitu bisa dilakukan oleh pejabat penilai kinerja ini baik secara berkala maupun insentif nanti itu
bisa kami fasilitasi di Simakin BPOM versi 2 gitu. Jadi nanti bisa gitu secara kalau mau setiap hari dipantau memungkinkan gitu ya untuk melihat sebenarnya nih si A ini udah ngisi apa aja sih, dia tuh melakukan apa aja sih gitu. Dan itu udah sesuai dengan harapan kita enggak gitu. Itu bisa gitu. Jadi bisa istilahnya melakukan pemantauan terhadap catatan kegiatan, hasil evaluasi kinerjanya gitu. Apakah sudah sesuai belum gitu dari output yang memang dari target indikator yang sudah ditetapkan gitu ya. Nah, ini memungkinkan gitu dengan fitur pemantauan kinerja yang ada di aplikasi Simakin, ini memungkinkan gitu Bapak Ibu. Sehingga nanti harapannya kalau ini sudah dipantau Bapak Ibu, ini meminimalisir ketika pada saat penilaian itu ada capaian yang tidak tercapai gitu. Ada target yang tidak tercapai gitu. Kalau dari awal sudah dipantau gitu ya, minimal itu sangat minimal sekali gitu. Terjadinya target tidak tercapai gitu. Kalau seperti itu. Nah, kalau sudah dipantau, nah pada akhirnya ya tentunya harus dinilai. Nah, ini yang Bapak Ibu yang tadi bahwa penilaian kinerja ini gitu ya, ini nanti akan menjadi dasar gitu ya untuk yang siklus pendek itu ada sebagai dasar untuk pembayaran tukin. Jadi penilaian kinerja ini ada 2 siklus Bapak Ibu, ada siklus pendek atau yang disebut dengan kita triwulanan dan ada juga namanya evaluasi kinerja siklus ini yang tahunan. Kalau yang siklus pendek itu sebagai dasar untuk pembayaran tukin, jadi misalnya TW1 itu sebagai dasar pembayaran tukin TW2 sebagai dasar pembayaran tukin TW3 dan seterusnya gitu ya. Maka kalau siklus penuh itu biasanya ini sebagai dasar untuk pengembangan karir gitu ya, mau evaluasi jabatan, kenaikan pangkat gitu ya, kenaikan jabatan. Ini kan biasanya salah satu adalah hal yang memang dimintakan termasuk untuk pengembangan karir berikutnya, misalkan untuk masuk ke dalam talent pool misalkan atau manajemen talenta gitu. Ini adalah salah satunya adalah dari evaluasi siklus penuh gitu, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah ini mungkin yang kami pernah sampaikan juga gitu rasanya. Nah ketika melakukan penilaian kinerja gitu ya, nah ini mungkin yang membedakan dengan yang lalu gitu ya. Kalau yang sekarang ini, apalagi dengan sudah terbitnya SMN-PAN nomor 3 tahun 2023 gitu ya. Jadi memang bagaimana sih tahapannya? Jadi ada beberapa tahapan ketika kita mau melakukan evaluasi kinerja gitu ya, ketika mau melakukan penilaian gitu. 1, ini menetapkan capaian kinerja organisasinya. Jadi misalkan gitu ya, organisasi misalkan katakanlah Biro SDM itu dia hasil kinerjanya itu di predikat apa gitu. Contohnya misalkan predikatnya baik gitu. Nah, kalau predikatnya baik gitu ya, maka kita bicara ke tahap 2, menetapkan pola distribusi predikat kinerja. Maka gitu ya, kalau misalkan dia baik berarti maksimal gitu pegawainya berapa persen yang nilainya baik. Kemudian yang sangat baik berapa persen gitu ya. Contoh saja kalau di Permenpan 3 itu seingat saya 70% ya, saya lupa nanti ini. Jadi sekitar 70% misalkan yang ketika misalkan predikat kinerjanya baik, maka 70% pegawainya ya bernilai baik gitu. Nah, yang sisanya itu ada yang mungkin sangat baik, ada yang mungkin kurang dan lain sebagainya gitu. Nah, ini yang perlu ditetapkan gitu. Hanya saja nih Bapak Ibu terkait dengan nanti penerapan SMN-PAN 3 tahun 2023 ini nanti akan kami atur berikutnya gitu ya terkait pola distribusinya termasuk presentasinya, karena ini kami masih membutuhkan persetujuan pimpinan nanti dalam pelaksanaannya gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah nanti pola distribusi ini gitu sudah ditetapkan, nah barulah gitu ya nanti pejabat penilai menetapkan predikat kinerja per orangnya gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau di SMN-PAN disampaikan kalau sifatnya adalah untuk evaluasi yang periodik atau siklus pendek itu bisanya berdasarkan capaian rencana aksi, milestone ataupun yang trajectory target gitu ya, penilaian kinerja organisasinya. Tapi kalau misalkan yang siklus penuh itu dilihat dari baik rating kinerja organisasi gitu ya, intinya capaian PK dan delivery ekspektasi pimpinan, dan plus adalah komponen proses ya. Bagaimana ini gitu ya penjelasannya, bagaimana cara melakukan perhitungannya, ini nanti yang akan kami atur lebih lanjut gitu ya, nanti akan kami sampaikan Bapak Ibu dan akan kami sosialisasikan apabila ini sudah mendapatkan persetujuan dari pimpinan. Nah, kemudian Bapak Ibu tadi setelah disampaikan sebenarnya, nah ketika sudah tadi pola distribusinya sudah dibuat gitu ya, sudah menetapkan pola distribusinya, nah ini nanti maka perlu ada sebenarnya yang disebut dengan sidang harmonisasi gitu. Jadi nanti perlu gitu ya pimpinan unit kerja bersama dengan ketua tim ini saling istilahnya menyidangkan gitu. Kira-kira nih siapa calon-calon yang misalkan akan dapat posisinya baik atau sangat baik atau ya predikat lainnya gitu, dilihat dari memang hasil kerja yang ada
Itu kurang lebih seperti itu. Sehingga nanti ini bisa lebih objektif gitu. Jadi jangan sampai misalkan gini, ada yang pekerjaannya banyak, tapi dia tidak tercapai, beberapa targetnya tidak tercapai, dinilai lebih jelek dibandingkan misalkan yang orang yang memang pekerjaannya bebannya nggak terlalu sok-sok lah gitu ya, biasa aja, tapi dia tercapai. Jangan sampai orang yang kedua ini dia mendapatkan nilai yang lebih baik daripada yang pertama gitu. Nah, dengan dia lakukan sidang harmonisasi ini, nah ini bisa dibahas gitu, dibicarakan sehingga nanti bisa ditetapkan nih kira-kira siapa yang akan mendapatkan posisi sangat baikkah, dan lain sebagainya gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, tentunya memang ketika menetapkan predikat kinerja pegawai itu harus mempertimbangkan kontribusi pegawainya terhadap kinerja organisasi dan juga tentunya tetap membandingkan antara rating hasil kerja pegawai dan juga rating perilaku gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, ini sebagai gambaran saja Bapak Ibu, ketika menilai penilaian kinerja ini ketika nanti sudah jatuh pada tahapan per orangnya gitu ya, kan akan ada penilaian terhadap hasil kerja gitu. Nah, dan juga perilaku kerja. Nah, untuk penentuan rating hasil kerja ini mau nggak mau gitu ya, ketika melakukan evaluasi ya harus melihat kembali realisasi progres yang ada per targetnya gitu, termasuk data dukungnya. Itu artinya pada tahap ini gitu ya, memungkinkan saja ketika seseorang misalkan tidak bisa mencapai, tapi misalkan terjustifikasi, bisa saja dia nanti tetap istilahnya sesuai ekspektasi gitu. Kalau justifikasinya tepat, tapi gitu ya, kalau memang justifikasi tidak tepat ya tentunya dia bisa misalkan dinilai tidak sesuai ekspektasi, misalkan seperti itu. Jadi tentu ini ada proses evaluasi ya terhadap realisasi dan juga data dukung yang disediakan gitu dan justifikasi yang disediakan oleh pegawai yang mengajukan penilaian. Nah, kemudian juga kami harapkan berikutnya adalah Bapak Ibu pejabat penilai kinerja ini juga memberikan umpan balik gitu. Nah, kami berkaca di tahun kemarin Bapak Ibu sangat lumayan banyak gitu ya yang memberikan umpan balik hanya misalkan oke atau sesuai ekspektasi di bawah di atas ekspektasi gitu tanpa menjelaskan gitu ya. Kenapa nih sebenarnya yang bersangkutan itu misalkan ketika diberikan di atas ekspektasi itu apa gitu umpan baliknya gitu. Kenapa sih dia diberikan penilaian itu? Apa apresiasinya atau di mana dia di bawah ekspektasinya. Nah, ini kami harapkan gitu di tahun ini ada perbaikan gitu, ada umpan balik yang diberikan gitu sehingga ini lebih clear dan lebih objektif untuk orang yang dinilai. Mereka tahu gitu kenapa mereka bisa dinilai misalkan di atas ekspektasi, di bawah ekspektasi atau sesuai ekspektasi gitu ya. Nah, ini mohon kerjasamanya gitu Bapak Ibu gitu nanti ketika memberikan umpan balik juga supaya lebih clear gitu ya gitu, seperti itu. Nah, ini yang di lingkup ini kami hanya menyampaikan saja sebenarnya dalam Bapak Ibu sih nanti kepada aplikasi hanya tinggal memilih apakah di atas, di bawah atau sesuai gitu ya. Tapi dalam istilahnya dalam sistem informasinya ini ada rumusan memang yang nanti bisa menyimpulkan gitu ya hasil kerja itu rating akhirnya seperti apa. Nah, ini memang ada normanya gitu ya. Jadi kalau di bawah ekspektasi itu kami nilai 0, sesuai ekspektasi 1 dan di atas ekspektasi 2. Sehingga nanti kami rata-rata gitu nanti ketika sudah di rata-rata kalau dia di bawah ekspektasi itu yang nilainya misalkan di bawah 0,76. Kalau sesuai ekspektasi 0,76 sampai 1,5 dan kalau di atas ekspektasi adalah yang di atas 1,5 gitu kurang lebih seperti itu. Tapi Bapak Ibu tidak perlu pusing karena yang ini hanya berproses di dalam aplikasinya gitu. Ini kami hanya ingin memberikan informasi gitu bahwa kurang lebih normanya seperti ini gitu. Nah, selain tadi hasil kerja, maka juga akan dilakukan penilaian terhadap rating perilaku. Nah, ini yang Bapak Ibu juga kemarin sudah lakukan, ada penilaian 360, nanti Bapak Ibu, baik dari rekan sejawat, atasan, dan juga anggota tim, gitu ya, bagi yang menjadi ketua tim, gitu. Nah, ini penilaiannya tentunya pada nilai ASN berakhlak, gitu. Nah, ini juga harapannya juga ketika memberikan umpan balik, mohon gitu bantuannya tidak hanya sekedar sesuai, oke, gitu ya, atau hanya senyum, gitu ya, atau jempol, gitu, tapi harapannya juga umpan baliknya, gitu. Kenapa misalkan istilahnya pegawai tersebut gitu diberikan rating tersebut gitu. Nah, ini normanya sama seperti yang tadi, normanya juga sama kalau di bawah 0 disesuai 1 dan di atas 2. Nah, ini tapi ada definisinya nih kalau untuk perilaku. Jadi kalau diberikan di bawah ekspektasi itu definisinya bahwa memang yang bersangkutan itu belum konsisten menjalankan nilai dasar pegawai. Tapi kalau misalkan dia sudah sesuai, dia secara konsisten menjalankan tapi hanya untuk diri sendiri. Tapi kalau sudah di atas ekspektasi, dia tidak hanya menjalankan untuk diri sendiri, tapi juga dia juga menjadi penjaga penerapan di dalam maupun di luar unit kerja. Gitu. Ini yang sudah di atas ekspektasi. Nah, nanti penentuan hasil ratingnya adalah penjumlahan dari setiap perilaku kerja itu. Dan ada nanti istilahnya tabel perhitungannya, Bapak Ibu nanti kalau mau lihat gitu ya, kalau rating akhirnya itu di atas ekspektasi itu nilainya harus berapa gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat di lampiran SE-nya, gitu, kurang lebih seperti itu.
Nah, Bapak Ibu tadi setelah melakukan pembinaan, nah ini kan kelihatan nanti ya Bapak Ibu, harapannya sih ketika penilaian orang yang pegawai yang dinilai itu tidak ada yang tidak tercapai gitu ya, harapannya seperti itu kita semua tercapai gitu ya. Tapi kan memungkinkan saja gitu ya, dari target-target itu tidak tercapai, maka memang proses yang berikut yang sudah dilakukan adalah pembinaan kinerja. Gitu. Jadi perlu dilakukan pembinaan kinerja gitu ya. Nah ini pembinaan kinerja ini ada dua gitu, ada bimbingan kinerja, ada konseling kinerja. Nah kalau bimbingan kinerja itu adalah kaitannya dengan apabila permasalahannya terkait dengan hasil. Kalau konseling itu kaitannya dengan apabila permasalahannya dengan perilaku. Nah, sebenarnya kedua hal ini bisa dilakukan oleh atasan atau pejabat penilai kinerja apabila misalkan untuk khusus yang konseling, apabila misalkan pimpinan itu sudah punya kompetensi sebagai konselor gitu ya. Sebenarnya konseling kinerja ini bisa dilakukan juga oleh atasan gitu. Tapi apabila tidak memiliki kompetensi itu ya itu bisa diusulkan kepada kami di Biro SDM karena di kami ada klinik psikologi, ada psikolog klinis nanti akan menangani gitu. Nanti prosesnya gitu ya akan ada tergantung nanti ya bertemu secara langsung ataupun misalkan secara daring, tapi hasil akhirnya konseling itu nanti akan dimasukkan ke dalam aplikasi sehingga nanti didokumentasikan gitu ke dalam aplikasi Simakin versi 2. Nah, begitu pula Bapak Ibu ketika melakukan bimbingan kinerja. Gitu. Ini juga diharapkan nanti hasil bimbingan kinerjanya juga dimasukkan ke dalam aplikasi Simakin versi 2 sehingga tercatat. Ini juga memberikan kemudahan nanti Bapak Ibu memantau gitu loh sejauh mana gitu dia sudah istilahnya melakukan perbaikan gitu ya. Kalau karena sudah tercatat gitu. Jadi bisa tahu nih dia sudah melakukan perbaikan atau tidak gitu. Ini juga kami mohon bantuannya Bapak Ibu karena sebenarnya sesuai aturannya pembimbingan kinerja ini minimal dilakukan dalam setahun itu 1 kali. Gitu bisa dilakukan 3 bulan sekali tapi minimal dalam setahun itu 1 kali. Artinya gitu ya tidak perlu bahwa ketika yang dibina itu gitu ya diberikan bimbingan kinerja itu adalah orang bermasalah. Orang yang memang tidak punya permasalahan kinerja pun bisa dilakukan bimbingan kinerja Bapak Ibu gitu sehingga bisa saja diberikan apresiasi gitu apa aja yang menurut Bapak Ibu ini sudah bagus itu diapresiasi gitu kemudian apa sih harapan-harapannya gitu kemudian juga mungkin istilahnya supaya gitu ya Bapak Ibu pegawai itu tahu oh iya ternyata memang yang diharapkan pimpinan seperti ini ya gitu ternyata dengan saya melakukan kayak gini tuh saya diapresiasi. Nah ini dan saya juga perlu meningkatkan lebih lagi gitu misalnya seperti itu. Nah ini perlu disampaikan pada saat pembinaan kinerja. Jadi pembinaan kinerja ini tidak hanya gitu dilakukan oleh yang punya permasalahan kinerja gitu. Jadi sifatnya kalau dia ada permasalahan kinerja wajib gitu untuk dilakukan pembinaan gitu. Tapi kalau kalau yang tidak punya permasalahan kinerja wajibnya itu adalah 1 kali setahun gitu. Itu perlu dilakukan pembinaan kinerja gitu. Jadi mohon Bapak Ibu mohon bantuannya karena kami juga melihat dari hasil evaluasi yang tahun lalu istilahnya pejabat penilai yang melakukan pembinaan kinerja ini juga masih sedikit gitu ya belum banyak. Jadi harapannya tahun ini mudah-mudahan pembinaan kinerja ini juga sudah dilakukan atau misalnya atau gitu jangan-jangan sudah dilakukan tapi lupa belum mendokumentasikannya ke dalam aplikasi. Nah ini mohon bantuannya Bapak Ibu untuk bisa juga mendokumentasikannya ke aplikasi Simakin gitu supaya ini terukur dan ini juga bisa dilihat nanti gitu hasil-hasil pembinaan kinerja ini juga bisa juga sebagai dasar nanti misalkan contoh masuk ke dalam talent pun. Nah ini pimpinan bisa melihat nih ketika dulu dilakukan pembinaan itu apa aja sih gitu masukannya gitu. Nah ini sebagai dasar juga pimpinan dalam membuat keputusan gitu kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah berikutnya kami juga melakukan istilahnya Biro SDM maupun unit kerja gitu kami harapkan juga bisa melakukan monitoring dan evaluasi gitu ya terhadap pengelolaan kinerja gitu. Nah, oleh karena itu dalam SE kami menyampaikan Bapak Ibu terkait penilaian kinerja, kami memberikan batasan misalkan untuk ketua tim kerja ini wajib menyampaikan usulan atau masukan penilaian evaluasi kinerja anggota timnya gitu ya, paling lambat tanggal 5 gitu setelah periode selesai. Jadi contoh nih misalkan ketika TW1 itu kan selesai di 31 Maret gitu ya, maka tanggal 5 April harusnya sudah ketua tim itu sudah memberikan masukan penilaian gitu ya. Tapi ini untuk TW1 ini kami mundurkan ya Bapak Ibu. Ini sebagai contoh jadi tahun depan gitu ya kami harapkan sudah seperti itu. Jadi tanggal 5 ini sudah melakukan penilaian gitu ya, masukan penilaian. Nanti di tanggal 10 itu adalah pimpinan unit, itu harus sudah menyelesaikan gitu ya. Jadi di tanggal 10 April misalkan untuk TW1 pimpinan harus sudah menyelesaikan gitu. Nah, apabila misalkan contoh di ketua tim kerja ini di tanggal 5 ini belum selesai gitu ya. Otomatis nanti akan langsung naik ke pimpinannya gitu. Sehingga nanti mungkin ketika pimpinan menilai itu tidak ada masukan dari ketua tim.
Itu nanti akan diatur, mungkin pengaturan dalam aplikasinya mungkin agak berbeda ya Bapak Ibu, nanti akan dijelaskan pada saat simulasi, tapi kalau ini yang kami sampaikan adalah ini batasan ketika kami nanti menilai kepatuhan. Tadi karena nanti kami akan melakukan penilaian unit kerja terkait penilaian unit kerja terhadap aspek pengelolaan kinerja, itu kami membatasi deadline-nya adalah di tanggal 10 ini gitu ya, penyelesaian penilaiannya gitu. Nah ini setelah itu kita setelah dilakukan penilaian, baru nanti unit kerja bisa melakukan pencairan tunjangan kinerja. Jadi saya ulang sekali lagi gitu ya, karena ini sudah terindikasi ada beberapa unit yang berulang-ulang melakukan pembayaran tunjangan kinerja sebelum gitu pembayaran penilaian diselesaikan. Ini saya ulang lagi gitu, mohon gitu ya untuk tahun ini tidak dilakukan gitu, dan kami nanti gitu rencananya juga kami akan melakukan evaluasi dan melaporkan hasil ini ke inspektorat gitu ya, supaya nanti juga bisa dilakukan pengawalan gitu, kurang lebih seperti itu. Karena jangan sampai nih tahun ini gitu kami diperiksa oleh BPK. Nah ini mudah supaya Bapak Ibu juga melihat gitu ya, bahwa jangan sampai gitu hal yang harusnya tidak kita lakukan gitu. Jadi mohon bantuannya Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang memang dibayar tukinnya adalah yang sudah dinilai kinerjanya. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian nanti tadi selain siklus yang pendek, yang periodik, untuk siklus tahunan, ini nanti Bapak Ibu seperti yang tahun lalu gitu, jadi melakukan penilaian evaluasi siklus tahunan. Setelah itu ditetapkan gitu ya penilaiannya, maka kami mohon bantuannya gitu untuk istilahnya ditandatangani dokumen-dokumen tersebut gitu ya, kemudian nanti diupload kembali ke aplikasi Simakin gitu ya, sehingga nanti ini akan masuk ke dosier, sehingga nanti kebutuhannya ketika misalkan ada kebutuhan untuk kenaikan pangkat, kenaikan jabatan ataupun yang lainnya, nah ini tidak perlu lagi Bapak Ibu mengupload karena sudah nanti tinggal menarik dari dosier yang ada gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, jadi memang kami tahun ini memperbaiki tools untuk penilaian unit kerja terkait aspek pengelolaan kinerja. Jadi ada 3 aspek yang kami nilai gitu. Yang pertama adalah aspek kepatuhan penilaian kinerja secara periodik gitu ya. Istilah ketepatan waktunya, ini bobotnya 40%. Jadi kami nilai terhadap teman-teman yang istilah pegawai dari satu unit kerja, berapa pegawai yang sudah dinilai SKP-nya tepat waktu gitu ya, dibandingkan dengan jumlah pegawai. Itu penilaian yang pertama. Ini dari kepatuhan penilaian triwulannya. Kemudian yang berikutnya kami nilai dari awareness pejabat penilai kinerja. Nah, ini kan ada di Manja gitu ya. Di Manja itu kan itu adalah tempatnya bertemu gitu antara istilahnya pegawai yang dinilai dengan misalkan pejabat penilainya dan ketua tim kerjanya. Jadi nanti berapa jumlah istilahnya yang hadir di situ gitu ya dibandingkan dengan totalnya gitu. Ini akan kami nilai gitu ya, kaitannya dengan awareness pejabat penilai kinerja. Dan yang terakhir adalah kepatuhan penyelesaian penilaian 360 periodik, yang periodik gitu. Jadi ini kami akan membandingkan adalah jumlah pegawai yang telah menyelesaikan penilaian 360 gitu ya di siklus pendek atau triwulan secara tepat waktu. Nah, batasan tepat waktunya kami batasi di tanggal 10 gitu di bulan berikutnya gitu. Jadi ini 3 hal yang akan menjadi tools kami dalam melakukan penilaian unit kerja dalam aspek pengelolaan kinerja SDM gitu. Itu saja barangkali Bapak Ibu, mungkin untuk selanjutnya kita bisa langsung ke simulasi gitu. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bu Rika untuk sosialisasinya. Selanjutnya adalah penilaian kinerja melalui aplikasi Simakin BPOM sekaligus simulasi aplikasi. Siang ini yang akan memaparkan atau mendemokan adalah analisis SDM aparatur ahli muda Biro SDM Badan POM. Pada Bapak Indra Fitrianto, saya persilakan. Ya, terima kasih Mas Eki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Izin, apakah suara saya dapat didengarkan dengan jelas? Dengar. Izin, Bapak Ibu, apakah suara saya dapat didengarkan dengan jelas? Dengar. Baik, terima kasih. Baik, sebelum kita masuk ke dalam simulasi aplikasi, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Yang pertama, untuk rencana hasil kerja atau catatan kegiatan atau rencana aksi, itu Bapak Ibu saat ini sudah bisa entry
walaupun SKP belum ditetapkan. Ini beda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya SKP harus ditetapkan dulu, Bapak Ibu baru isi catatan kegiatan atau catatan harian. Sekarang SKP belum ditetapkan, Bapak Ibu sudah boleh mengisi catatan kegiatan atau rencana aksi. Ini kami buatkan mekanisme demikian untuk percepatan di triwulan 1 tahun 2023. Yang kedua, mekanisme penilaian 360 akan dilakukan secara paralel nanti Bapak Ibu dengan pengajuan penilaian kinerja. Ini juga hal yang baru. Kalau tahun lalu Bapak Ibu baru bisa mengajukan penilaian kinerja setelah penilaian 360 yang menjadi tanggung jawab selesaikan, tapi tahun ini kami buat berbeda karena dikejar oleh waktu Bapak Ibu. Penilaian 360 dan pengajuan penilaian kinerja dapat dilakukan secara bersamaan atau paralel, karena nanti juga yang penilaian 360 akan kami pantau secara khusus melalui kepatuhan penilaian 360. Kemudian yang ketiga, saat nanti masing-masing pejabat fungsional mengajukan penilaian, mohon pastikan dilengkapi dengan data dukung yang sesuai, termasuk apabila klaim capaian yang Bapak Ibu sampaikan itu membutuhkan pembuktian melalui kertas kerja. Jadi kami sampaikan kembali, tolong kertas kerja untuk pembuktian capaian dilengkapi apabila memang dalam masing-masing ketua tim kerja terlebih dahulu untuk memberikan masukan penilaian sebelum nanti akan difinalisasi oleh pejabat penilai kinerja atau Bapak Ibu jabatan pimpinan tinggi maupun kepala UPT. Nah, prosesnya nanti ketika masing-masing fungsional melakukan pengajuan penilaian, nanti secara otomatis Bapak Ibu yang berfungsi sebagai ketua tim kerja akan mendapatkan notifikasi WA dari aplikasi SIASN bahwa ada seorang pegawai yang di bawah tim Bapak Ibu perlu diberikan masukan penilaian. Plus, nanti juga ada batas waktunya Bapak Ibu kapan harus menyelesaikan penilaian kinerja di notifikasi tersebut. Kemudian yang terakhir, ketua tim kerja harus memastikan masukan penilaian yang diberikan itu sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Karena nanti ketua tim kerja ini memberikan masukan penilaiannya hanya diberikan kesempatan 1 kali, Bapak Ibu. Ketika sudah naik ke pejabat penilai kinerja, ketika nanti ada revisi atau riset penilaian kinerja, nanti akan kembalinya ke akunnya eselon 2 atau akunnya pejabat pimpinan tinggi. Tidak bisa kembali lagi ke akunnya ketua tim kerja. Jadi mohon sebelum submit hasil penilaian, dicek kembali yang sudah diberikan itu sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Itu beberapa hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan ya nanti pada saat Bapak Ibu melakukan mekanisme penilaian kinerja evaluasi siklus pendek triwulan 1 tahun 2023. Baik, sekarang kita akan masuk ke sesi aplikasi. Mas Niko, minta izin di-share aplikasinya. Untuk mekanisme penilaian sebenarnya tidak ada yang berbeda Bapak Ibu dari proses yang tahun lalu Bapak Ibu lakukan di penilaian tahunan, hampir sama, hanya yang membedakan tadi kalau semula tahun lalu pejabat memberi masukannya adalah pejabat memberi masukannya adalah koordinator ya. Sekarang pejabat memberi masukan adalah ketua tim kerja masing-masing. Baik, sebelum kita masuk ke sesi penilaian, kita masuk dulu ke pelaksanaan rencana kinerja, Mas Niko. Pelaksanaan rencana kinerja, dokumentasi kinerja. Nah, Bapak Ibu sebelum melakukan pengajuan penilaian, Bapak Ibu harus memastikan terlebih dahulu dokumentasi kinerja atau rencana aksi atau catatan kegiatan sudah dilakukan pengisian secara lengkap. Nah, pengisian dokumentasi kinerja atau catatan kegiatan itu bisa dilakukan melalui menu masing-masing pegawai di menu dokumentasi kinerja, kemudian Bapak Ibu bisa lihat yang paling kanan itu ada tombol action, kemudian klik RHK periodik. Nah, ini nanti akan tertuang ya Bapak Ibu semua rencana hasil kerja periodik triwulan 1 yang Bapak Ibu harus lakukan. Nah, kemudian di tombol paling kanan itu ada tombol merah. Nah, itu nanti bisa diklik. Itu Bapak Ibu bisa isi aktivitas yang Bapak Ibu lakukan sepanjang periode triwulan 1 yang mendukung capaian dari rencana hasil kerja periodik yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa isi seluruhnya. Kembali, Mas Niko. Nah, kalau semuanya sudah dipastikan terisi, nanti Bapak Ibu bisa lihat reviewnya di paling atas tombolnya.
ada preview pendokumentasian kinerja. Itu diklik saja nanti akan keluar menu hasil printout ya Bapak Ibu. Seluruh rencana aksi yang sudah dilakukan untuk periode tersebut, nanti link data dukung yang bisa diakses. Nah, ketika Bapak Ibu sudah memastikan ini semuanya terisi, nah saatnya lah Bapak Ibu mulai melakukan proses pengajuan penilaian. Untuk melakukan proses pengajuan penilaian, menunya ada di evaluasi siklus pendek. Oh, izin, sorry. Untuk mengajukan penilaian ada di menu yang sama Bapak Ibu, dokumentasi kinerja. Kalau tadi Bapak Ibu isi catatan harian ada di RHK periodik, sekarang di menu pengajuan penilaian. Klik pengajuan penilaian. Nah, syarat utama Bapak Ibu bisa mengajukan penilaian itu adalah SKP-nya harus sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh pejabat pimpinan tinggi. Kalau SKP belum ditetapkan, Bapak Ibu tidak akan bisa mengajukan penilaian. Nah, berarti sekarang kita masuk ke akunnya Pak Karo untuk ditetapkan SKP-nya, Mas Tiko. Oke. Pejabat penilai kinerja fungsinya menetapkan SKP Bapak Ibu, jadi nanti harus mereview ekspektasi hasil kerja yang sudah disepakati dengan fungsionalnya, mereview ekspektasi perilaku kerja, mereview lampiran SKP, kemudian menetapkan SKP. Kalau sudah setuju semua, nanti bisa klik tombol yang paling atas tadi ya, setuju semua. Kemudian klik lanjutkan. Untuk perilaku, pejabat pimpinan tinggi bisa menambahkan ekspektasi khusus. Ke perilaku dulu Mas Eko. Ya. Nah, ekspektasi khusus ini bisa ditambahkan oleh pejabat penilai kepada fungsional yang memang ingin diberikan ekspektasi khusus. Nah, ekspektasi khusus ini nanti sifatnya hanya akan menambah nilai perilaku. Ketika ekspektasi khusus ini tidak terpenuhi, sedangkan ekspektasi standarnya sudah terpenuhi, itu tidak akan mengurangi nilai perilaku yang sudah didapatkan oleh pejabat fungsional sebelumnya. Kalau ekspektasi hasil kerja dan perilaku kerja sudah, lanjut ke lampiran SKP. Lampiran SKP ini hati-hati Bapak Ibu, karena ini pure, semua yang diusulkan adalah dari pejabat penilai kinerja, jadi dari pejabat fungsional, jadi pejabat penilai kinerja wajib hukumnya untuk melakukan pengecekan, setuju atau tidak terhadap dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban, maupun konsekuensi yang ditawarkan oleh masing-masing fungsionalnya. Kalau setuju, nanti tinggal klik paling atas setuju, tapi kalau ada yang ingin diperbaiki, Bapak Ibu bisa klik salah satu yang ingin diperbaiki, kemudian klik revisi. Nanti harus dikembalikan kepada yang bersangkutan. Tapi kalau sudah setuju, klik paling atas, setujui semua. Klik simpan, setujui dan tetapkan SKP. Nah, kalau sudah disetujui, kembali lagi ke akun pejabat fungsionalnya, Mas Niko. Nah, coba sekarang kita lakukan pengajuan penilaian. Nah, tadi ya Bapak Ibu ya, ingat ya Bapak Ibu, pengajuan penilaian baru bisa dilakukan apabila pejabat penilai kinerja sudah menetapkan SKP dari fungsionalnya. Kalau statusnya belum ditetapkan, berarti pengajuan penilaian tadi tidak akan bisa dilakukan. Nanti akan muncul warning bahwa harus ditetapkan terlebih dahulu SKP dari masing-masing fungsionalnya sebelum Bapak Ibu bisa mengajukan penilaian. Nah, untuk proses mengajukan penilaian, ini masih sama seperti tahun sebelumnya, Bapak Ibu juga sudah familiar ya. Tugas Bapak Ibu semuanya adalah menginput realisasi, ya, menginput realisasi. Kemudian nanti Bapak Ibu harus menyampaikan link data dukungnya, data dukung yang disampaikan. Nah, Bapak Ibu data dukung yang disampaikan, link data dukung yang disampaikan bisa saja nanti sama dengan link data dukung yang disampaikan dalam catatan kegiatan atau rencana aksi. Nah, Bapak Ibu bisa melihat catatan kegiatan atau rencana aksi
di kolom tombol yang berwarna biru itu diklik, nanti akan bisa melihat aktivitas yang dilakukan kemarin untuk mendukung rencana kinerja ini apa. Nah, kalau link data dukungnya sama, Bapak Ibu bisa kopas dan sampaikan di sana. Tapi kalau link data dukungnya berbeda, silahkan upload link yang baru. Nah, kemudian selain Bapak Ibu harus mengisi realisasi, kemudian menambahkan data dukung, Bapak Ibu juga wajib menyampaikan justifikasi. Terutama untuk capaian-capaian kinerja yang tidak tercapai, atau yang capaiannya jauh sekali melebihi dari target kinerja yang telah ditetapkan. Itu Bapak Ibu wajib hukumnya untuk memberikan justifikasi. Karena justifikasi ini nanti yang akan bisa dibaca oleh pejabat penilai kinerja sebagai pertimbangan pejabat penilai kinerja untuk memberikan rating kerja. Oke, cepat saja Mas Niko dilakukan itu. Nah, di sini ada yang berwarna pink, Bapak Ibu. Yang berwarna pink ini artinya tidak ada target kinerja di triwulan 1. Itu ya. Nah, tapi apabila tidak ditargetkan di triwulan 1 tapi dilakukan, ini masih bisa dilakukan realisasi. Nanti klik 1. Kemudian sampaikan. Ini 0 aja Mas Niko. Oke. Pastikan semua terisi. Pastikan semua data dukung, link data dukung diisi, capaian diisi. Kemudian juga pastikan seluruh justifikasi juga diisi. Kalau memang sudah sesuai, boleh pakai tanda strip untuk mengisinya, karena ini harus sifatnya semua diisi. Kalau nanti ada satu yang masih kosong, tidak akan bisa lanjut ke tahapan berikutnya. Nah, sebelum masuk ke pengajuan, untuk klik pengajuan penilaian yang terakhir, dikirim ke ketua tim, ini kebetulan contoh SKP saya berada di bawah 4 orang ketua tim kerja. Nah, nanti kita akan lihat nih, betul atau tidak SKP saya ini terkirim ke 4 ketua tim kerja. Itu. Tadi izin turun ke bawah dulu Mas Niko. Yang targetnya 0 tadi siapa aja? Terus ke bawah lagi. Ibu Selvi ya, oke. Nah, nanti kita akan cek Bapak Ibu, karena untuk yang tidak ada target kinerjanya, contoh nih saya ada 1 orang ketua tim yang di DW1 ini tidak ada target kinerjanya. Nah, itu nanti ketua tim tersebut tidak akan mendapatkan notifikasi untuk menilai, karena statusnya tidak ada target kinerja dan memang tidak ada realisasi. Nah, tapi ada juga nanti ketika tidak ada target kinerja, tapi ada realisasi. Nah, ini ketua tim ini akan dapat notifikasi untuk menilai. Itu bedanya. Sudah semua, Mas Niko? Oke, kalau sudah semua, nanti tinggal klik ke kirim pejabat penilai kinerja. Nah, setelah Bapak Ibu klik kirim pejabat penilai kinerja ini, hitungan 5 hari tadi sudah mulai dihitung, Bapak Ibu. Ya, ketika Bapak Ibu klik tadi kirim, hitungan 5 hari ketua tim kerja untuk menilai itu sudah mulai dihitung. Nanti ketua tim kerja masing-masing mendapatkan notifikasi untuk segera menilai batas waktunya kapan. Nah, pejabat fungsional bisa mantau ketua timnya sudah menilai atau tidak. Itu menunya di mana? Di status ya, di action status penilaian ketua tim. Nah, ini bisa dipantau. Jadi Bapak Ibu bisa mengingatkan ketua tim kerja yang belum memberikan masukan penilaian sampai dengan batas waktu yang ditetapkan nih. Karena nanti kalau batas waktunya ini terlewati Bapak Ibu, nanti akan masuk langsung ke akunnya pejabat pimpinan tinggi untuk dilakukan penilaian oleh pejabat pimpinan tinggi. Jadi pejabat pimpinan tinggi kosongan, nggak mendapatkan nilai masukan dari Bapak Ibu semuanya. Selaku ketua tim kerja. Oke. Sekarang
pembuktian Mas Niko buka di akunnya masing-masing ketua tim kerja. Apakah yang saya ajukan tadi sudah masuk masing-masing? Buka ke akunnya Bu Selvi, akunnya Mbak Arika, akunnya Mas Rizal, dan akunnya Mas Eki sebagai ketua tim saya. Ini yang pertama di akunnya Mas Eki ya. Di akunnya Mas Eki sudah muncul ya Bapak Ibu. Kemudian coba yang lain di akunnya Mas Rizal. Di akunnya Mas Rizal juga sudah muncul. Di akunnya Mbak Rika. Baik, di akunnya Mbak Rika juga sudah muncul. Satu lagi di akunnya Bu Selvi. Di akunnya Bu Selvi harusnya tidak muncul karena posisinya tadi tidak ada target kinerja di triwulan itu. Nah, ini di akunnya Bu Selvi ya. Di akunnya Bu Selvi tidak muncul Bapak Ibu karena posisinya tidak ada target di triwulan itu, dan kemudian juga memang tidak ada realisasi juga di triwulan itu. Jadi targetnya 0, realisasinya 0, sehingga tidak muncul kewajiban Bu Selvi di TW1 ini untuk menilai saya selaku anggota tim kerja. Baik, sekarang lanjut Mas Niko, kita masuk ke penilaian ya. Untuk penilaian tinggal mudah Bapak Ibu yang berfungsi sebagai ketua tim kerja nanti akan mendapatkan menu evaluasi siklus pendek, kemudian klik yang menu penilaian. Nah, nanti tinggal klik yang tombol merah paling kanan action, itu penilaian. Nah, langkahnya sama persis dengan yang Bapak Ibu menilai tahunan tahun 2022 kemarin. Bapak Ibu harus melihat perbandingan antara target dan realisasi, kemudian melihat data dukung yang disampaikan sudah sesuai atau tidak, kemudian juga Bapak Ibu harus memastikan justifikasi yang disampaikan sudah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak, baru Bapak Ibu nanti bisa menetapkan rating. Ya, rating itu pertimbangannya ada 3. Dari perbandingan target dan realisasi, data dukung yang disampaikan, serta justifikasi yang disampaikan. Nah, di tombol merah paling atas itu, pejabat penilai bisa lihat preview dokumentasi secara keseluruhan ya, yang tadi sudah di-input oleh masing-masing pejabat penilainya, pejabat fungsionalnya. Nah, ini bisa dilihat, nanti kalau pengen review cepat juga bisa, tinggal klik yang tombol berwarna biru itu untuk melihat data dukung yang disampaikan. Ini untuk yang secara keseluruhan. Untuk yang per rencana kinerja, pejabat fungsional bisa klik yang tombol berwarna biru, pejabat penilai atau ketua tim bisa lihat yang berwarna biru. Nah, ini akan muncul aktivitas atau catatan kegiatan atau rencana aksi yang tadi sudah diisi oleh masing-masing pejabat fungsional. Oke. Yang ungu itu Bapak Ibu adalah link data dukung yang disampaikan. Nah, ini link data dukung yang disampaikan. Kemudian barulah setelah melihat 3 hal tersebut, nanti pejabat penilai atau ketua tim kerja memberikan rating kerjanya apa. Sudah sesuai ekspektasi, di bawah ekspektasi, atau di atas ekspektasi dari ketua tim kerjanya. Nah, setelah memberikan rating, jangan lupa masing-masing ketua tim kerja wajib hukumnya untuk memberikan umpan balik. Umpan baliknya kami harapkan Bapak Ibu tidak seperti tahun lalu ya hanya oke, sesuai ekspektasi dan lain-lain. Tapi umpan baliknya adalah masukan bagi masing-masing fungsional untuk peningkatan kinerjanya atau apresiasi apabila sudah masuk ke dalam target-target kinerja yang ditetapkan. Jadi bentuk-bentuk kualitatif silahkan Bapak Ibu bisa sampaikan untuk memberikan masukan ataupun bentuk apresiasi kepada masing-masing fungsional sesuai dengan rating kerja yang Bapak Ibu pilih. Ketika rating kerja di bawah ekspektasi, Bapak Ibu juga harus menjelaskan kenapa memberikan nilai atau umpan balik di bawah atau memberikan rating di bawah ekspektasi. Nah, itu dituangkan dalam narasi kualitatif di dalam umpan balik. Nah, yang dinilai oleh Bu Rika, catatannya Bapak Ibu, hanyalah RK-RK yang di bawah Bu Rika.
Nanti Mas Rizal dan Mas Eki juga akan menilai saya, khusus RK-RK saya yang di bawahnya Mas Rizal dan Mas Eki. Nah, di tombol hijau itu ada simpan sementara, itu kalau Bapak Ibu klik, itu nanti ketika Bapak Ibu misal pada saat menilai di tengah-tengah ada dipanggil atasan atau pekerjaan lain gitu ya, kemudian ditinggalkan, itu tidak akan hilang. Tapi kalau nggak diklik simpan sementara ya akan hilang gitu. Yang punyanya Mas Rizal dan Mas Eki boleh dieksekusi di belakang ya oleh teman-teman dari SDM ya. Oke, kalau semua sudah dipastikan, semua rating sudah terisi, kemudian semua umpan balik sudah terisi. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Oke ini hanya contoh, tapi harapan kami nanti ketika Bapak Ibu melakukan umpan balik yang sebetulnya narasi kualitatifnya ya harus benar-benar menggambarkan rating yang diberikan. Ini oke ini hanya contoh aja gitu. Oke, klik simpan. Nah, berikutnya setelah Ketua Tim Kerja selesai memberikan input terkait dengan rating hasil kerja, berikutnya adalah rating perilaku kerja. Masing-masing Ketua Tim juga harus memberikan input rating perilaku kerja. Nah, sama seperti tahun lalu, Bapak Ibu, tugasnya hanya memberikan rating ya, di atas sesuai atau di bawah terhadap 21 indikator kinerja perilaku berakhlak. Nah, Bapak Ibu ketika memberikan atau ingin memberikan rating hasil kerja, Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan terkait dengan tingkatan dari masing-masing indikator kinerja itu dengan tombol yang berwarna biru. Ini Bapak Ibu bisa melihat masing-masing indikator dikatakan di atas ekspektasi seperti apa, dikatakan sesuai ekspektasi seperti apa, dikatakan di bawah ekspektasi seperti apa. Nah, termasuk contoh-contoh perilakunya, ini yang nanti akan memandu Bapak Ibu untuk tadi memilih rating. Mau sesuai, di atas atau di bawah. Ini mungkin kalau yang teman-teman sudah pernah melakukan penilaian 360 ya, itu sama prosesnya gitu. Tugasnya hanya memberikan rating, kemudian jangan lupa Bapak Ibu setelah memberikan rating, Bapak Ibu juga punya kewajiban untuk memberikan umpan balik terkait dengan perilaku. Kalau tadi umpan balik hasil kerja, sekarang umpan balik untuk masing-masing unsur perilaku dalam core values berakhlak. Jangan lupa, jangan sampai ada yang kosong, karena kalau ada yang kosong, tidak akan bisa lanjut ke tahapan berikutnya. Nah, sekaligus menyampaikan, nanti mekanismenya, kan tadi saya atur ya, kami atur bahwa waktu ketua tim kerja untuk menilai itu 5 hari kerja. Nah, tapi ketika ketua tim kerja, misalnya ketua timnya tadi saya ada 3 yang TW1 ini menilai. 3 ketua tim ini menilai di hari yang sama, misal, baru pertama sudah menilai semua. Nah, ini sudah bisa masuk ke akunnya pejabat penilai tanpa harus menunggu 5 hari. Yang menunggu 5 hari ini apabila ada 1 orang ketua tim yang belum mengisi. Jadi 2 orang ketua tim sudah ngisi, 1 ketua tim ini belum ngisi nih. Nah, yang 2 penilaian dari 2 orang ketua tim ini belum bisa masuk ke akunnya pejabat penilai kinerja sampai menunggu batas waktu 5 hari tadi. Kalau 5 hari nanti otomatis RK-RK yang dinilai oleh 2 ketua tim ini masuk, sementara ketua tim yang belum ini kosongan di akunnya pejabat penilai. Nanti pejabat penilai harus menilai mau tidak mau karena tidak mendapatkan masukan dari ketua tim kerjanya. Sudah semua Mas Niko? Kalau sudah semua, simpan dan lanjutkan review penilaian. Nah, kemudian review itu hanya ngecek Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu lakukan terkait dengan memberikan rating untuk hasil kerja dan rating untuk perilaku kerja, sudah semuanya dipastikan sesuai dengan ketentuan, kemudian klik simpan dan selesai. Ini bedanya kalau di ketua tim kerja belum akan keluar predikat. Nah, predikat kinerja itu nanti hanya akan keluar di akunnya eselon 2. Nah, tugasnya ketua tim hanya memberikan penilaian terkait dengan rating dan perilaku. Rating hasil kerja dan rating perilaku. Karena nanti nilainya akan dirata-rata dengan yang diberikan oleh ketua tim yang lain. Nah, sekarang statusnya sudah berubah menjadi penetapan penilaian. Artinya kalau statusnya tadi
sudah berubah menjadi penetapan penilaian, ini Bapak Ibu bisa lihat di tombol tanda tanya tadi ya. Jadi kalau ada tombol biru, ada tanda tanya, itu sebenarnya Bapak Ibu ada maknanya. Itu bisa diklik, nanti akan ada penjelasan detail terkait dengan kalau statusnya ini itu posisinya di mana, yang bisa dilakukan apa saja itu ada. Jadi kalau penetapan penilaian, statusnya itu ada di pejabat penilai kinerja. Berarti ada di akunnya Bapak Ibu pejabat pimpinan tinggi untuk ditetapkan penilaiannya. Nah, sekarang lihat dulu ke pegawai Mas Niko untuk memastikan apakah seluruh sudah menilai atau tidak. Nah, ini kan tadi statusnya belum dinilai ya. Nah, sekarang statusnya sudah dinilai semua. Nah, kalau statusnya sudah dinilai semua, artinya ini sudah bisa tadi masuk ke akunnya pejabat penilai kinerja. Ini walaupun belum masuk 5 hari ya, statusnya bisa langsung masuk ke pejabat penilai kinerja. Baik, sekarang kita masuk ke akunnya Pak Karo. Nah, di akunnya Pak Karo, untuk ingin membelikan penetapan penilaian, itu ada di evaluasi siklus pendek sama menunya. Tapi kalau di akunnya ketua tim tadi di menu penilaian, di akunnya Pak Karo adalah akunnya namanya penetapan nilai. Klik penetapan nilai. Kemudian di tombol paling kanan ada penilaian, klik penilaian. Nah, nanti Bapak Ibu akan tersaji yang sama persis dengan ketua tim kerja tadi menunya. Tapi kalau tadi kan ketua tim kerja untuk masing-masing RK yang ada di ketua tim, tapi di Pak Karo ini keseluruhan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di atas ada yang masih kosong ratingnya, ke bawah Niko, ada yang ratingnya sudah terisi. Kenapa berbeda? Ada yang masih kosong, ada yang sudah terisi. Bedanya apa? Nah, yang masih kosong, ini artinya apa? Artinya Pak Karo harus memberikan langsung penilaian. Karena status saya adalah sebagai ketua tim kerja. Itu. Ada 2 status di masing-masing pegawai nanti kalau memang ada 2 status, ada status ketua tim kerja dan status anggota tim kerja. Kalau status ketua tim kerja, nanti Pak Karo harus memberikan penilaian secara langsung. Sementara kalau status saya sebagai anggota tim kerja, nanti penilaiannya sudah tersetting atau sudah terisi dari masukan dari ketua tim kerja. Ini sudah terisi. Tapi Pak Karo selaku pejabat penilai kinerja masih boleh mengubah penilaian. Karena kan tetap penetapan akhir itu ada di kepala biro. Jadi kepala biro bisa melakukan perubahan rating tadi yang sudah diberikan masukan oleh ketua tim kerja. Termasuk kalau ingin mengubah narasi kualitatif yang disampaikan oleh ketua tim kerja juga kami diperbolehkan. Jadi finalisasinya tetap hasil akhir di masing-masing pejabat pimpinan tinggi. Jadi jangan bingung nanti Bapak Ibu tolong disampaikan pimpinan, kalau ada yang masih kosong itu artinya pimpinan harus langsung menilai karena dia fungsinya sebagai ketua tim kerja. Dia tidak punya inputan dari ketua tim kerja. Kecuali yang anggota tim kerja mendapatkan inputan dari ketua tim kerja, masuk ke level eselon 2 atau jabatan pimpinan tinggi, ini sudah dalam bentuk ratingnya sudah ada, kemudian umpan baliknya juga sudah ada. Nanti tinggal Pak Karo mau merubah atau tidak. Kalau mau merubah, dapat diubah, kalau enggak ya sudah. Itu. Ke bawah. Nah, dalam proses menetapkan ini tadi ya Pak Karo bisa melihat beberapa hal, membandingkan target dan realisasi, melihat aktivitas yang dilakukan melalui rencana aksi atau catatan kegiatan, dan juga melihat justifikasi yang disampaikan. Karena bisa jadi ada beberapa target kinerja yang nggak tercapai, karena sekarang sudah tidak ada tombol pensil untuk penyesuaian, ada justifikasi yang disampaikan oleh fungsional. Nah, justifikasi ini yang nanti akan dijadikan salah satu pertimbangan oleh masing-masing pejabat penilai kinerja untuk memberikan rating tadi, mau memberikan tetap di bawah ekspektasi atau masih bisa dikatakan sesuai ekspektasi dengan usaha-usaha atau upaya-upaya yang sudah dilakukan selama ini. Gitu. Baik, ke bawah Mas Niko, kalau sudah semuanya dipastikan terisi, kemudian lanjut ke penilaian perilaku. Nah, sebentar Mas Niko. Nah, back dulu. Tab hasil kerja. Nah, ini ada yang tombol warna pink Bapak Ibu. Ini ya. Tadi ya, ada yang tidak ada target kinerja. Nah, tapi nanti kalau ada target kinerja dan ingin dinilai, pejabat penilai tinggal klik yang tombol warna putih. Ini settingannya default-nya tidak dinilai. Tapi kalau ingin tetap menilai, karena ini bisa jadi ada 2 kacamata seperti ini nanti. Ada target kinerja 1 nih misal nih.
outputnya 0. Nanti akan berwarna pink tetap Bapak Ibu. Ketika ada target kinerja 1, outputnya 0, itu akan berwarna pink juga. Artinya apa? Ada target, tapi nggak dilakukan. Tapi nggak dilakukan ini kan bisa jadi dua hal. Nggak dilakukan karena memang yang bersangkutan tidak mengerjakan, atau kondisi yang kedua, karena dipengaruhi faktor eksternal yang seharusnya dilakukan tapi nggak dilakukan di TW itu. Nah, ini fungsinya pejabat penilai kinerja di sini nih untuk memanfaatkan tombol ini. Kalau diklik, ini berarti nanti dihitung sebagai penilaian. Bisa dinilai di bawah ekspektasi karena nggak tercapai kinerjanya. Tapi ketika tadi di unchecklist, yaitu nggak dianggap sebagai penilaian. Artinya mungkin ini dijadikan pertimbangan bahwa tidak tercapainya target kinerja bukan karena kesalahan yang bersangkutan, tapi karena kondisi-kondisi eksternal tadi. Nah, ini nanti kami harapkan Bapak Ibu yang berfungsi sebagai pejabat penilai kinerja maupun nanti ketua tim kerja pada saat memberikan masukan penilaian, hal ini minta tolong benar-benar diperhatikan untuk membedakan kapan harus checklist, kapan harus enggak. Oke? Nggak usah dianggap kok, karena ini memang 00 ya statusnya. Nah, oke. Ini rating hasil kerja sudah diketahui Bapak Ibu sesuai ekspektasi. Berikutnya Bapak Ibu lanjut ke rating perilaku kerja. Kalau rating hasil kerja tadi clear, karena dapat masukan dari masing-masing ketua tim kerja, dari masing-masing rencana hasil kerja yang ada di ketua tim kerja. Nah, kalau untuk perilaku kerja, karena masing-masing ketua tim kerja, kalau di saya tadi ada 3 orang ketua tim yang menilai di periode triwulan 1, berarti nanti nilainya itu merupakan rata-rata dari 3 orang. Gitu. Nanti juga sudah setting di aplikasinya Pak Karo, di akunnya Pak Karo, masukan penilaian perilakunya sudah tersetting. Ini ratingnya sudah terisi Bapak Ibu. Kalau di Bapak Ibu ketua tim kerja kan tadi ratingnya masih kosongan ya, tapi di Pak Karo karena mendapatkan masukan dari ketua tim kerja, rating sudah terisi. Ratingnya berasal dari rata-rata nilai perilaku yang sudah diberikan oleh masing-masing ketua tim kerja. Tapi Pak Karo masih boleh merubah rating yang diberikan. Karena tetap finalisasi kan keputusannya atau kewenangannya ada di pejabat penilai kinerja. Nah, untuk umpan balik, karena umpan baliknya berasal dari 3 orang ketua tim kerja, nah ini Pak Karo nanti harus memberikan umpan balik sendiri. Nah, tapi Pak Karo bisa melihat umpan balik yang sudah diberikan oleh ketua tim kerja sebelumnya. Itu di tombol yang paling bawah ya, lihat umpan balik dari ketua tim kerja. Nah, jadi Pak Karo itu bisa menetapkan nanti mau memberikan informasi atau data kualitatif apa dengan membaca masukan dari ketua tim kerjanya. Plus nanti bisa membaca masukan dari penilaian 360 atau rekan sejawatnya seperti apa. Nah, ini 2 hal ini yang nanti akan menjadi masukan bagi pejabat penilai kinerja untuk menentukan rating plus memberikan umpan balik. Oke, lanjut aja Mas Niko. Ya, ini review ya terakhir ya, tahap review itu hanya tahap untuk mengecek apakah tahap 1 dan tahap 2 sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Kemudian itu paling bawah sudah keluar ya Bapak Ibu. Rating hasil kerja keluar, rating perilaku kerja keluar. Nah, ini predikat kinerjanya. Nah, predikat kinerja baik itu artinya apa? Maknanya apa? Bapak Ibu bisa lihat yang di tombol warna biru. Artinya ini berasal dari kuadran kinerja dengan melihat rating hasil kerjanya mendapatkan rating apa, kemudian perilaku kerjanya mendapatkan rating apa. Tadi kan untuk hasil kerja ratingnya sesuai ekspektasi, perilaku kerja ratingnya sesuai ekspektasi, jadi ada di kondisi predikat kinerjanya di tengah-tengah, yaitu predikat kinerjanya baik. Nah, nanti predikat kinerja baik ini yang langsung akan mendapatkan konversi. Kalau nanti konversi angka kreditnya kami putuskan menggunakan periodik triwulan, karena kami saat ini juga masih menunggu informasi apakah PAK ini sifatnya masih semesteran atau PAK bisa sifatnya proporsional periodik triwulan. Kalau periodik triwulan berarti misalnya nanti Bapak Ibu seorang pertama gitu ya 12,5, berarti nanti ketika baik ya 12,5 bagi 4 dapat angka kredit berapa di triwulan 1. Tapi kita nunggu keputusan dari nanti teman-teman BKN dan Menpan mau menerapkan apakah nantinya mau
PAK semesteran atau PAK bisa dilakukan periodik berulang. Kemudian kalau sudah selesai, statusnya adalah melanjutkan periode berikutnya. Nah, ini ada dua pilihan Bapak Ibu, ada melanjutkan ke periode berikutnya dan ada penilaian SKP berakhir di periode ini. Nah, dulu yang sebelumnya penilaian SKP berakhir di periode ini digunakan apabila untuk mutasi ya dari jabatan fungsional ke JPT atau sebaliknya dan atau pindah unit kerja. Nah, saat ini kami memutuskan Bapak Ibu untuk SKP nantinya cukup satu aja, kecuali yang pindah atau yang mutasi dari jabatan pimpinan tinggi ke jabatan fungsional dan sebaliknya atau mutasi eksternal. Tapi kalau mutasi internal, nanti Bapak Ibu tidak perlu buat SKP baru. Hanya cukup menambahkan peran di unit baru. Dan nanti juga melakukan revisi target untuk yang di unit lama. Itu yang nanti akan kami terapkan di tahun 2023. Kemudian kalau ingin memberikan notifikasi, klik yang tombol berwarna hijau, tapi kalau tidak perlu nanti bisa di-unchecklist ya. Kemudian klik simpan dan selesai. Nah, penilaian kinerja sudah dilakukan, evaluasi kinerja periodik bulan 1 sudah dilakukan, nanti selanjutnya pegawai harus menanggapi penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai kinerja. Mekanismenya sama, pilihannya ada dua, ada setuju atau keberatan. Nanti kalau keberatan pun masih sama mekanismenya, nanti akan kembali ke akunnya pejabat penilai untuk dinilai ulang, atau nanti keputusan final ada di atasan pejabat penilai. Apabila pejabat penilai memutuskan untuk tetap kokoh terhadap penilaian yang dilakukan, tidak mau dilakukan penilaian ulang. Ini setuju aja misal kok setuju, simpan. Nah, ini di dokumentasi kinerja Bapak Ibu statusnya selesai. Nah, status selesai ini saya ingatkan kembali, statusnya selesai ini yang baru dianggap sebagai kepatuhan kinerja. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sudah dinilai kinerjanya, tapi belum menanggapi penilaian, karena itu belum masuk ke dalam kepatuhan penilaian kinerja. Kepatuhan penilaian ini kalau statusnya selesai. Ya. Jadi Bapak Ibu statusnya sudah harus memberikan tanggapan penilaian kinerja, itu baru dianggap satu orang sudah dinilai kinerjanya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan terkait dengan simulasi aplikasi penilaian kinerja untuk siklus pendek ya Bapak Ibu. Silahkan nanti apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, saya kembalikan ke Mas Eki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih Bu Rika untuk paparannya. Izin Bapak Ibu, kita akan buka tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, saya langsung persilakan untuk raise hand. Langsung bisa nanti dijawab. Ya, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, langsung saja raise hand terkait pengolahan kinerja dan juga tadi simulasi aplikasi penilaian melalui aplikasi Simakin. Oke, ya dari standar obat Bu Dwingat ini saya persilakan. Nah, ya, selamat siang. Makasih Pak Hendra atas penjelasannya. Cuma tadi saya mungkin kelewat atau apa ya. Tadi pas penilaian udah masuk ke akun penilai tim kerja ya. Itu kan Mbak gini, di orang punya ketua tim 3 ya. Dia dapat 3. Nanti masuk ke dalam ketua tim itu semuanya atau hanya RHK yang dinilai oleh ketua tim tersebut? Itu aja Bu Dwi. Itu aja dulu Pak. Ya. Oh tadi saya yang lihat akan semuanya kebuka semua ya? Enggak, yang akan masuk ke masing-masing ketua tim itu khusus RHK yang ada di bawah ketua tim tersebut, Bu. Jadi gitu. misalkan saya di bawahnya Bu Selvi ya nanti hanya RHK yang ada di bawahnya Bu Selvi yang Bu Selvi bisa menilai. RHK yang di bawahnya Bu Rika ya Bu Rika yang menilai gitu. Cuma kalau perilakunya itu semuanya? Ya, kalau perilaku semuanya memberikan penilaian karena standar perilakunya kan sama. Gitu. Oke. Makasih Pak. Sami-sami Bu.
Oke, yang lain. Oke, dari Surakarta, monggo Mas Fajar Arifin. Baik, terima kasih. Eh, Mau menanyakan terkait yang 70% tadi waktu dipresentasikan, 70% bernilai baik, itu maksudnya apakah bisa 80% atau 100% baik, atau sisanya itu harus ada yang kurang atau harus sangat baik seperti itu, atau boleh 100% itu baik semua yang penilaian terkait peraturan yang terbaru. Lalu yang kedua, terkait bimbingan kinerja itu, saya memastikan lagi berarti itu wajib dilakukan kepala unit untuk semua pekerja. Lalu kalau untuk kepala unit sendiri, apakah memang juga harus dilakukan bimbingan kerja terhadap pembinanya? Itu juga pertanyaan kedua. Lalu yang ketiga terkait penilaian perilaku, yang di penilaian yang lama itu kan disesuaikan dengan jabatannya. Apabila dia muda, dia ekspektasinya lebih tinggi. Apabila dia pertama, ekspektasinya lebih rendah. Nah, itu apakah yang ini tadi saya belum lihat secara jelas untuk penilaiannya, apakah disamaratakan atau seperti apa? Terima kasih. Ya, makasih Mas Fajar. Ada 3 pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan tadi yang disampaikan Bu Rika, terkait dengan SE Menpan ya, nomor 3 tahun 2023, ini sebenarnya sudah pernah kami sosialisasikan, tapi memang terbatas, belum ke seluruh pegawai ya. Jadi ada SE dari Menpan yang menyampaikan tentang tata cara penetapan predikat kinerja. Di sana itu ada yang namanya kalkulator kinerja. Tadi sudah disampaikan Bu Rika, untuk menetapkan predikat kinerja pegawai itu ada 3 langkah. Langkah pertama, menetapkan capaian kinerja organisasi. Langkah kedua, dari capaian kinerja organisasinya ini ditetapkan pola distribusi. Pola distribusinya seperti apa? Nah, pola distribusinya ini yang tadi menggunakan kalkulator kinerja. Baru nanti terakhir menetapkan predikat kinerja. Nah, memang betul berdasarkan SE Menpan nomor 3 tahun 2023 tersebut, untuk nilai kinerja organisasi yang levelnya baik, itu gambarannya 70% pegawai harus mendapatkan nilai kinerja baik. 70% ya. Sisanya boleh terbagi ke dalam sangat baik, harus ada yang mendapatkan nilai butuh perbaikan atau kurang, dan mungkin juga bisa mendapatkan nilai sangat kurang. Tapi tadi harus ada pegawai yang mendapatkan predikat butuh perbaikan atau kurang. Kalau yang butuh perbaikan ini artinya dia secara hasil kerja nggak terpenuhi atau di bawah ekspektasi. Tapi kalau yang nilainya kurang itu dari perilaku kerjanya yang tidak sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi. Nah, itu penjelasan SE Menpan-nya, Mas Fajar. Nah, kami Biro SDM pun tidak akan belum akan menerapkan di triwulan 1 ini. Karena kami harus memintakan arahan terhadap pimpinan dulu. Kalaupun menerapkan, apakah kita mau saklek ikut Permenpan atau ikut dari SE Menpan, atau nanti akan ada penyesuaian-penyesuaian yang perlu kami lakukan. Nah, tapi memang jangan khawatir Bapak Ibu, kami pasti akan melihat ya wait and see ya terkait dengan pemberlakuan ini, apakah nanti pemberlakuannya tetap kita lakukan, tapi dengan penyesuaian dengan kebijakan yang akan kita buat secara internal, mengaturnya bagaimana, nanti ditunggu saja. Tapi triwulan 1 ini, Bapak Ibu, sementara masih jalan penilaian seperti biasa. Belum menggunakan capaian kinerja organisasi. Karena ini kami juga perlu bahas dengan teman-teman di Biro Perencanaan dan Keuangan, karena ROREN perlu mengubah kriteria ya. Kalau di ROREN kan saat ini kriteria IKU periodik kan hanya 3 ya, sesuai ekspektasi, di bawah ekspektasi, dan di atas ekspektasi. Padahal kalau sesuai dengan aturannya harusnya ada 5 nilainya: istimewa, sangat baik, butuh perbaikan, dan 5 itu saya lupa apa aja. Intinya dari 5 itu nanti baru dapat diturunkan ke dalam pola distribusi dan predikat kinerja. Tapi tahun ini di triwulan 1 kita masih menggunakan mekanisme yang biasa. Itu yang pertama, Mas Fajar. Yang kedua, iya, bimbingan kinerja hukumnya wajib sekali dalam setahun, even atau bahkan apabila masing-masing pegawai itu tercapai kinerjanya. Nah, bimbingan kinerja ini dapat dilakukan untuk misalkan Bapak Ibu, ini saatnya Bapak Ibu memberikan apresiasi terhadap hasil kerja yang sudah dilakukan, yang membantu pencapaian dari masing-masing IKU atau indikator kinerja dari masing-masing kepala UPT maupun jabatan pimpinan tinggi, atau Bapak Ibu bisa menggali ide-ide baru, strategi-strategi baru di tahun depan untuk pencapaian atau strategi pencapaian hasil kerja. Nah, itu bisa dilakukan. Kalau tidak ada permasalahannya, tapi kalau ada permasalahannya fokus dulu untuk menyelesaikan permasalahan kinerjanya apa. Itu yang kedua. Yang ketiga, penilaian perilaku disesuaikan dengan jabatan. Betul Mas, itu
Tahun lalu yang periodik menggunakan Permenpan RB nomor 8 tahun 2021, tapi sekarang kita sudah menggunakan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Sama dengan penilaian tahunan yang kemarin kita lakukan. Standarnya semuanya disamakan, tidak dibedakan lagi jabatan A, jabatan B, jabatan C. Semuanya disamakan dengan menggunakan core values berakhlak. Tadi ada satu yang terlewat ya. Apakah kepala UPT wajib dilakukan pembinaan? Ini sebenarnya besok disosialisasikan oleh Biro Hukum dan Organisasi. Per badannya kan sudah ada, atau keputusan kepala badannya sudah ada. Besok akan disesuaikan disosialisasikan oleh Biro Hukum dan Organisasi. Tugas Biro SDM adalah menyediakan aplikasinya. Sebenarnya di aplikasi Simakin versi 1 sudah kami sediakan. Pejabat penilai kinerja atau pembina, deputi pembina itu bisa memberikan bimbingan kinerja yang dituangkan ke dalam aplikasi supaya terekam gitu datanya. Tapi memang pemanfaatannya belum dioptimalkan tahun kemarin. Harapannya tahun ini dapat dioptimalkan sehingga pembinaan kinerja dari masing-masing kepala UPT juga dapat terekam secara sistem. Itu Mas Fajar, semoga menjawab ya. Terima kasih, Mas. Oke, Sami-sami. selanjutnya resen dari Pak Lopo, saya persilahkan. Iya, sorry Mas, suara saya terdengar. Terdengar Mas, silakan Mas. Iya. Izin Pak, ini saya ingin tanyakan yang pertama, ini terkait pegawai yang perpindahan jabatan Pak. Perpindahan jabatan yang TMP-nya ada yang di 1 Maret, ada yang per April. Apakah membuat SKP baru atau bagaimana Pak? Yang kedua terkait tadi penjelasannya, kan sebelum pejabat penilai memberikan predikat ke pegawai, tahapan pertama itu adalah kita harus mengetahui dulu bagaimana capaian kinerja dari organisasi. Nah, yang ingin saya tanyakan di TW1 ini kan seperti yang disampaikan tadi, baru akan disampaikan setelahnya. Nah, bagaimana, apakah di TW1 ini pejabat penilai langsung menilai saja tanpa melihat capaian kinerja organisasi atau gimana? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya ingin bertanya tentang penilaian unit kerja tadi yang dijelaskan. Apakah penilaian unit kerja itu juga berpengaruh sama capaian kinerja organisasi? Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Ya, terima Iya, kasih. Pak. Mas Ari tadi ya? Arya, Pak. Oke, Mas Arya ya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan perpindahan jabatannya. Tadi sudah saya sampaikan, sudah saya singgung. Bapak Ibu tidak perlu buat SKP baru kalau status SKP-nya itu bukan pindah dari JPT ke JAJF. Atau sebaliknya dari JAJF ke JPT. Kalau hanya mutasi, itu SKP-nya cukup 1 aja. Misalnya dari pertama ke muda, ya udah cukup 1 aja. Tinggal kalau mau ditambahkan peran baru yang lebih besar gitu ya, boleh ditambahkan dengan melalui revisi matriks peran dan hasil. Termasuk ketika mutasi dari balai A ke balai B, nah ini tidak perlu buat SKP baru. SKP-nya cukup 1 aja, ditambahkan peran baru di unit barunya. Nanti peran yang lama yang sudah tidak akan dilakukan evaluasi di periode berikutnya, ini bisa dilakukan revisi. Atau nanti kami buatkan juga menu konfirmasi tidak aktif. Kemudian untuk capaian kinerja organisasi, betul Mas, untuk pertimbangan yang tadi disampaikan Bu Rika, yang sebenarnya ya bahwa ada 3 langkah terlebih dahulu sebelum melakukan penetapan predikat kinerja, itu belum kami terapkan di triwulan 1 karena kami butuh pertimbangan dari pejabat pimpinan tinggi. Nanti juga kita harus koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan yang punya nilai kinerja organisasi. Jadi untuk sementara pejabat penilai bisa menilai seperti biasa, langsung menilai ya, istilahnya langsung menilai seperti biasa tanpa memperhatikan dulu nilai kinerja organisasinya. Kemudian yang ketiga, untuk penilaian unit kerja berpengaruh atau tidak terhadap capaian kinerja organisasi, ini enggak. Ini 2 hal yang berbeda. Kinerja organisasi diperoleh dari nilai indikator kinerja yang ada di perjanjian kinerja. Sementara penilaian unit kerja ini hanya fungsinya untuk kami memantau dan memberikan apresiasi nanti untuk unit-unit kerja yang betul-betul mematuhi kepatuhan penilaian TW, kemudian awareness pejabat penilai atau ketua tim kerjanya nanti saat monitoring dan evaluasi, serta kepatuhan dalam proses penilaian 360. Nah, nilai ini nanti rencananya juga akan kami share ke Bapak Ibu setiap periodik. Itu Mas Arya, semoga menjawab. Ya, terima kasih Pak. Sami-sami. Selanjutnya Mbak Yeni dari Red OT. Silahkan Mbak. Ya, selamat siang Mas Hendra. Izin Siang, Mbak bertanya. Yeni, silakan.
Ada 3 hal yang ingin saya tanya. Tadi sempat, pada saat pemaparan, eee, kertas kerja itu diperlukan jika dibutuhkan. Benar demikian ya, Mas, ya? Nah, apakah itu Betul. ada format khusus dari Biro SDM atau bagaimana? Ataukah kertas kerja itu dibutuhkan hanya untuk yang misalkan kami kan di Direktorat Registrasi ya, itu ada produk-produk yang kami nilai, itu dari kertas kerja seperti itu atau bagaimana gitu? Saya masih belum paham formatnya. Lalu Ya. yang berikut nomor 2, tadi ada penyampaian data dukung dengan link G Drive itu di awal pada saat kita input catatan harian ya, Mas. Misalkan kita ngisi penilaian tentang A, penilaian kedua kita input link G Drive-nya. Namun pada saat step yang keberapa dari Mas Hendra menyampaikan kita menginput daduk kembali. Kenapa hal itu dilakukan pengulangan atau itu adalah rekap dari link G Drive yang kita sudah input sebelumnya? Itu nomor 2. Lalu yang ketiga, saya agak bingung, Mas, untuk isian target penilaian itu diisi oleh masing-masing pegawai ya, Mas. Jadi saya misalkan per TW, kami ada kan RHK yang satuan target output-nya itu dalam persentase gitu. Jadi kami menilai kami sendiri untuk menginput itu lalu melampirkan daduk yang rekap dari catatan harian sebelumnya. Agak sedikit bingung tadi, Mas, karena cukup cepat ya Mas Hendra menjelaskannya. Terima kasih Mas Hendra sebelumnya. Ya, terima kasih Mbak Yeni. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan kertas kerja ya. Betul yang disampaikan Mbak Yeni tadi, kertas kerja ini silahkan Bapak Ibu lengkapi apabila dibutuhkan. Jadi kertas kerja ini semacam pembuktian ya. Pembuktian Bapak Ibu kan sudah ada target kinerja. Contoh target kinerjanya 90%. Capaiannya Bapak Ibu klaim 90%. Nah, bagaimana kami pejabat penilai kinerja atau kami selaku pengelola kinerja membuktikan bahwa capaian itu sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan. Nah, target kinerja 90% ini pasti kan ada pembaginya, pembilang dan menyebutnya. Nah, nanti di kertas kerja dituangkan targetnya di triwulan 1, misalkan katakanlah ada kalau diregistrasikan permohonan ya, permohonan registrasi gitu, misalnya 100 permohonan. Targetnya 95% atau 100% diselesaikan tepat waktu. Nanti harus dibuktikan di kertas kerja. Dari 100 permohonan yang masuk, timeline-nya mau masuki semua enggak? Timeline-nya masuk ke dalam yang disepakati enggak? Nah, kalau timeline-nya semuanya masuk disepakati, artinya klaim 100%-nya dapat diuji. Nanti pejabat penilai kan bisa melihat, oh dari 100 permohonan registrasi yang masuk ke dalam aplikasi yang dikerjakan oleh yang bersangkutan, 100-100-nya semuanya tepat waktu diselesaikan. Nah, itu dibuktikan di kertas kerja. Jadi ketika nanti pejabat penilai melihat, kami pun melihat pembuktiannya ada gitu. Termasuk untuk hal-hal yang sifatnya progres, Bapak Ibu. Sifatnya progres itu maksudnya gini, target kinerjanya 100% di akhir tahun, tapi di bulan 1 dia klaim selesai 30%. Nah, 30%-nya ini dari 100%-nya itu seperti apa gambarannya? Ini kan kami juga membutuhkan informasi. Pejabat penilai juga membutuhkan informasi. Bapak Ibu klaim 30%, 30% itu selesai di mana? Nah, Bapak Ibu harus buatkan rincian kertas kerjanya. Untuk selesai 100% itu, saya melakukan ini diberikan harga masing-masing persentasenya. Sampai nanti kapan selesai 100%. Nah, itulah yang perlu diberikan kertas kerja untuk pembuktian yang sifatnya bentuknya persentase maupun progres. Itu yang pertama, Mbak Yeni. Kemudian yang kedua, Izin ya, Mas, boleh sambil nanya. Berarti kertas kerja itu dari Biro SDM tidak ada format khusus? Nggak ada. Nggak ada. Jadi, karena bisa saja berbeda-beda untuk masing-masing kertas kerja untuk data dukungnya. Oke, baik. Nah, kertas kerja itu dilampirkan pada saat kita menilai tadi ya, Mas ya? Bukan pada saat mengajukan kita, penilaian. Pada saat mengajukan penilaian. Kan Di kita link mengisi data dukung tadi loh. Di link di tahap yang kedua atau tahap yang ketiga tadi ya? Bukan di tahap yang pertama ketika kita menginput catatan harian? Enggak. Di link data dukung yang akhir. Data dukung yang akhir. Jadi dari kertas kerja itu kita bilang misalkan itu 89%, itu dari mana? Bahwa dari situ, gitu ya Mas? Betul. Oke, baik. Terima kasih. Silakan dilanjutkan Mas. Sami-sami. Kalau data dukung, catatan harian, nah ini kenapa ada 2 tadi gitu kan yang ditanyakan oleh Mbak Yeni. Data dukung yang pertama itu untuk data dukung capaian catatan kegiatan, data dukung yang kedua untuk benar-benar capaian kinerjanya. Tapi ketika linknya sama ya Bapak Ibu tidak masalah, tinggal copy paste aja gitu. Yang pasti
kadang-kadang ada beberapa yang memang di catatan kegiatan itu sudah menggambarkan capaian tahunan. Itu. Tapi ada juga yang kadang-kadang aktivitas atau kegiatan di catatan harian ini belum menggambarkan capaian tahunan. Contoh kalau di punya kami. Di punya kami itu ada indikator kinerja tingkat kepuasan layanan. Kami punya layanan namanya layanan ngospek ya. Tingkat kepuasan layanan ngospek 4 sampai dengan 4,5 target kinerjanya di setiap periodik. Nah, untuk pembuktian terkait dengan aktivitas harian atau aktivitas kegiatannya, saya bisa entry sekarang saya melakukan ngospek dengan siapa? Dengan apa? Dengan pesertanya siapa? Nanti buktinya foto. Nanti berikutnya lagi saya isi lagi ngospek hari ini dengan siapa? Buktinya foto. Tapi ketika melaporkan penilaian kinerja, karena yang dinilai adalah tingkat kepuasan, kami harus buatkan laporan yang menyampaikan hasil evaluasi yang disampaikan oleh masing-masing peserta. Nanti akan kelihatan nilai kepuasannya berapa. Nah, tapi ketika nilai kepuasan dan catatan-catatan ini berada dalam satu link yang sama juga nggak masalah, Pak Yeni. Jadi pegawai ini nanti harusnya punya satu link Google Drive khusus capaian kinerja dia. Gitu. Yang untuk memberikan kemudahan. Karena kami memang tidak menyediakan upload Excel, Word, dan lain sebagainya karena beban server akan meningkat kalau kita menggunakan itu. Makanya kita menggunakan link Google Drive. Itu yang kedua. Yang ketiga, isian target betul Mbak Jenny. Jadi yang mengisi capaian kita sendiri. Tapi dengan tadi, setelah Bapak Ibu mengisi capaian, Bapak Ibu harus melakukan pembuktian. Data dukungnya apa? Kemudian kertas kerjanya seperti apa? Nanti pejabat penilai tugasnya membandingkan target dan realisasi dengan melihat data dukung yang disampaikan, justifikasi, plus kertas kerja yang disampaikan tadi. Begitu Mbak Yeni kira-kira, semoga menjawab ya. Ya, terima kasih Mas Hendra. Sami-sami. Oke, selanjutnya ada Mas Rendra dari Biro Umum ya. Terakhir ini ya Bapak Ibu ya. Monggo Mas Rendra. Terima kasih Mas Eki. Ini mau bertanya Pak Hendra. Tadi mungkin di sesi 1 pagi sudah ada yang menanyakan dari sekarang ya Mbak Eni ya. Mungkin pertanyaannya mirip-mirip. Cuman tadi pas sesi 1 saya ada kendala nggak bisa mengikuti sampai akhir, makanya saya ikut lagi sesi 2. Jadi kami ada beberapa JFPBBJ itu yang per 1 Maret itu kami sudah di SK-kan di Biro Umum, tapi masih ditempatkan di balai masing-masing. Contoh saya di Balai POM di Batam. Nah, SKP saya itu Katimnya ada 3, 2-nya itu dari PPK Batam, dan 1 lagi adalah Ketua Satpol 1, yaitu Mbak Eni sendiri, Mbak Eni yang dari Serang yang tadi pagi bertanya. Nah, sekarang posisi SKP saya itu sudah ditetapkan oleh Kepala Balai POM Batam, Pak Lintang. Nah, untuk proses penilaian SKP yang akan dibuat ini, alurnya itu apakah saya mengisi realisasi dulu dengan data dukung dan lain sebagainya, baru nanti diberikan penilaian oleh Pak Lintang, baru saya rubah atasan, atau saya rubah atasan dulu, baru saya revisi, dan nanti yang akan menetapkan penilaian adalah Pak Henry selaku Biro Umum yang dari atasan langsung saya di UKPBJ. Nah, itu seperti apa Pak? Posisi sekarang SKP saya sudah ditetapkan dengan atasannya Pak Lintang, Mas. Terima kasih Pak Hendra, itu aja. Ya, sama-sama Mas Rendra, izin menjawab ya. Untuk khusus Bapak Ibu PPBJ yang saat ini statusnya sudah berubah dari UPT ke Biro Umum, tadi saya menyampaikan bahwa sudah boleh melakukan ubah atasan ya, karena posisinya yang harusnya berlaku sebagai pejabat penilai kinerjanya adalah PLT Kepala Biro Umum. Jadi yang menilai, yang statusnya sebagai pejabat penilai kinerja atau eselon 2-nya adalah PLT Kepala Biro Umum. Jadi teman-teman sudah boleh melakukan ubah pejabat penilai kinerja, supaya nanti masukan dari ketua tim kerja masuknya ke akunnya Bu Popi sebagai PLT Kepala Biro Umum, bukan kepada Kepala Balai yang sebelumnya. Tapi untuk SKP betul tetap yang menetapkan Kepala Balai yang sebelumnya, Pak Lintang ya. Tapi untuk Biro Umum Pak Henry kan struktural Pak. Penilainya tetap Pak Henry atau Bu Popi? Bu Popi penilainya. Tetap Bu Popi. Pak Henry sifatnya memberikan masukan. Oke, siap. Nah, apa namanya? Untuk penilaian yang dari Batam, ketua tim kerjanya nanti tetap yang memberikan masukan ketua tim yang di Batam. Nah, yang di Serang, berarti kan nanti Mbak Eni yang memberikan masukan penilaian. Nah, nanti yang dari ketua tim yang di Batam dan dari ketua tim yang di Serang dan yang dari Biro Umum nanti akan masuk ke dalam akunnya Bu Popi sebagai pejabat penilai kinerja.
Tapi tadi syaratnya harus ubah atasan dulu, jangan sampai masuknya ke Pak Lintang ya, karena statusnya belum diubah atasan. Nah, kalau statusnya sudah diubah atasan, pejabat penilai kinerja yang akan eksekusi terakhir itu PLT Kepala Biro Umum, karena statusnya sekarang per bulan Maret, di akhir periode Maret, yang akhir periode penilaian kinerja triwulan 1 itu sudah ada di Biro Umum. Begitu Mas Chandra, kira-kira sudah terjawab nggak? Berarti pada saat saya merubah atasan perlu ditetapkan lagi nggak oleh atasan yang di Biro Umum? Enggak, langsung Nggak perlu otomatis ya? itu. Otomatis ya. Nah, SKP-nya berpindah terus, ke Biro Umum. Ya. Memastikan aja Pak Hendra, make sure aja. Saya kan di bawah UKPBJ. UKPBJ itu kan kepala UKPBJ-nya adalah Pak Henry. Kebetulan verifikasi absen, izin cuti dan lain sebagainya itu ke Pak Henry semua. Apakah benar ke Bu Popi atau ke Pak Henry untuk SKP? Bu Popi. Coba nanti lihat SE-nya ya. SE-nya kan sudah kami terbitkan tuh. Di SE itu disebutkan yang dikecualikan itu khusus kepala UPT di PT KUMN. Seingat saya ya. Nanti tapi teman-teman cek lagi ya. Yang saya ingat, yang dikhususkan selain eselon 2 yang menilai adalah kepala UPT di PT KUMN. Selain itu semuanya eselon 2 yang menilai. Itu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Hendra. Ya, sama-sama. Baik Bapak Ibu, mungkin karena waktu sudah mendekati jam 15.00, saya mewakili dari teman-teman pengelola kinerja, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam sesi siang hari ini masih banyak kekurangan. Nanti silahkan saja apabila Bapak Ibu dalam proses melakukan penilaian kinerja untuk ketua tim kerja maupun pejabat penilaian kinerja atau pejabat fungsional dalam proses pengajuan penilaian ada kesulitan, teman-teman bisa menghubungi teman-teman pengelola kinerja atau bisa mengikuti ngospek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Eki. Ya, baik. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih Bu Rika. Bapak-bapak dan Ibu peserta hari ini yang sudah hadir, kami mohon ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi. Dan kami mohon maaf jika dalam penyelenggaraan kali ini masih banyak terdapat kekurangan. Kami juga mengapresiasi pada penyelenggara kegiatan kali ini yaitu Biro Sumber Daya Manusia Badan POM. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu yang hari ini hadir sudah bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan kali ini. Saya Eki selaku pembawa acara pada hari ini Pak mohon pamit undur diri. Ada colokan di rumah Nyonya berwarna merah dan penuh cahaya. Mari jalankan ibadah puasanya biar dapat berkah sampai hari raya. Menonton film Phantom bareng Indra Bekti, pulangnya beli HP Xiaomi di Malbotani. Biro SDM Badan POM Saudi hati karena kami santun dalam melayani. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.